Di dalam aula besar surga yang mendalam, saat Song Yu melihat Song Tingyu datang, dia berseru, "Kamu akhirnya kembali. Tingyu, kamu tidak terluka di alam neter, kan?" Ni Yuan berjalan dari sisi ayahnya, penuh dengan kekhawatiran. Kesombongan di matanya benar-benar hilang, dan bahkan suaranya menjadi lembut. "Senang melihat kamu aman, Sister Tingyu." Xie Jingxuan sekeren biasanya. Dia tidak memiliki gairah tidak peduli siapa yang dia hadapi. "Bagus kalau kamu aman." Xie Yaoyang dan Ni Yun juga sedikit mengangguk. Keluarga Song, keluarga Xie, dan keluarga Ni. Tiga keluarga aliansi surga yang mendalam mungkin saling bersaing di belakang layar, tetapi hubungan mereka bisa dikatakan agak ramah. Mereka jarang berdebat satu sama lain secara terbuka. "Ayah, Paman Xie, Paman Ni, terima kasih atas perhatianmu." "Saya baik-baik saja." Senyum Song Tingyu cerah dan indah. Seperti kupu-kupu pelangi, dia berjalan dengan ringan ke tengah aula besar dan membungkuk ke arah para leluhur dari tiga keluarga besar sebelum tersenyum. "Qin Lai dan aku telah menghancurkan banyak kota iblis bertanduk di alam neter dan membunuh banyak prajurit iblis bertanduk. Lebih jauh lagi, kami bahkan menyebabkan keributan di pegunungan Dewa Iblis dan membangunkan dua avatar Dewa Jahat. Orang-orang di dalam aula ingin tahu tentang pertemuan mereka di dalam Nether Realm. Itu sebabnya mereka berkumpul di sini." Saat mereka mendengar bisnisnya berbicara, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka mendengarkan dengan seksama. Qin Lai hanya berdiri di belakangnya dengan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia dengan santai melihat orang-orang di dalam aula dan melirik dekorasi indah di samping dari waktu ke waktu. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun adalah orang-orang yang berada di puncak mutlak di benua Scarlet Tide. Mereka semua adalah ahli fragmentasi realm yang memegang pengaruh atas tanah ini selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa Song Yu pendiam dan lembut, Xie Yaoyang ganas dan mendominasi, dan Ni Yun arogan dan liar. Di bawah bimbingan mereka, tiga keluarga besar tumbuh lebih makmur setiap hari. Seluruh kekuatan mereka dikatakan sedikit lebih kuat dari Eight Extreme Temple, belum lagi pasukan Black Iron bawahan mereka juga melebihi jumlah Eight Extreme Temple. Qin Lai samar-samar bisa sampai pada kesimpulan ini menilai dari siapa lima kekuatan besar di sekitar sekte persenjataan berasal. Dark Asura Hall, Seven Fins Valley, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, dan Cloud Sky Mountain. Dark Asura Hall, Seven Fins Valley, dan Dark Shadow Tower semuanya adalah pasukan bawahan dari Profound Heaven Alliance, dan mereka agak lebih kuat dari Purple Mist Sea dan Cloud Sky Mountain. Orang bisa mendapatkan gambaran tentang gambaran yang lebih besar dengan melihat detailnya. Di antara semua kekuatan di seluruh benua Scarlet Tide, aliansi surga yang mendalam sedikit lebih kuat dari 8 kuil ekstrim. Itu juga alasan mengapa utusan berjubah emas Mohe dari Eight Extreme Temple tidak berani bertindak sembrono di rawa beracun ketika Song Tingyu berbohong dan mengklaim bahwa dia adalah tunangan Qin Lai. Ketika Qin Lai diam-diam mengamati Song Yu dan yang lainnya, dia menemukan bahwa tatapan bangga Ni Yuan juga menyapu dirinya. Oleh karena itu, dia menyeringai dan tertawa kecil ke arah Ni Yuan di kejauhan. Namun, dia menyadari bahwa Ni Yuan mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Qin Lai tidak keberatan. Senyum di wajahnya tidak goyah sedikit pun saat dia mengikuti tatapan Ni Yuan dan melihat apa yang dia lihat. Ketika dia menyadari bahwa tatapan Ni Yuan, yang dipenuhi dengan jejak fanatisme, tertuju pada Song Tingyu, dia langsung mengerti pria ini menjadi cemburu. Ni Yuan jelas jatuh cinta pada Song Tingyu. Song Tingyu telah membawa Qin Lai kembali ke aliansi surga yang mendalam di kupu-kupu pelangi awan yang mengalir. Selanjutnya, dia telah melalui situasi hidup dan mati bersamanya di alam neter. Ini, semua faktor yang menyebabkan Ni Yuan merasa tidak nyaman. Ekspresi Qin Lai tidak berubah setelah memastikan keraguannya. Dia tertawa kecil sebelum berbalik lagi untuk melihat Xie Jingxuan. Xie Jingxuan mengenakan setelan ketat putih bersih yang sederhana. Matanya jernih dan ekspresinya tenang. Seperti teratai tunggal, tubuhnya secara alami mengalir dengan ketidakpedulian yang akan menolak siapapun di sekitarnya. Dia hanya melirik Qin Lai sekali setelah dia masuk. Kemudian dia menarik pandangannya dan fokus pada narasi Song Tingyu tentang alam neter. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa Qin Lai adalah master sekte baru sekte persenjataan, dia secara pribadi bertemu dengannya untuk berbicara tentang penyerahan sekte persenjataan. Akibatnya, negosiasi gagal total. Setelah itu, 5 kekuatan menderita kerugian besar. Qin Lai telah memerintahkan Sue Li untuk menekan Song Xiyuan, Xie Zizang, dan Zhan Tianyi agar mereka tidak berani bertindak sembarangan. Dia kemudian dengan paksa mengeluarkan 12 pilar pola roh dan menyebabkan lorong bawah jahat terbuka. Sekarang, Qin Lai telah membunuh Ying Xingran secara bergantian,
terpisah dari sekte persenjataan, dan masuk ke dalam aliansi surga yang mendalam sebagai orang yang benar-benar bebas. Dia akan bergabung dengan keluarga Song sebagai delegasi asing. Semua ini menciptakan simpul di hatinya. Jika Qinlai bersedia menerima tawarannya, maka sekte persenjataan akan dihancurkan. Namun banyak pengrajin akan mampu bertahan, dan Qinlai akan bergabung dengan aliansi surga yang mendalam dengan rekomendasinya. Lorong bawah yang jahat tidak akan dibuka, dan tidak akan ada begitu banyak insiden setelah itu. Bertahun-tahun yang lalu, Qinlai mengatakan bahwa dia melakukan segalanya untuk sekte persenjataan. Sekarang, dia telah jatuh di bawah mantra Song Tingyu, membunuh Ying Xingran, mengkhianati sekte persenjataan, dan bergabung dengan aliansi surga yang mendalam sebagai gantinya. Karena inilah tatapan ayahnya dari sebelumnya jelas dipenuhi dengan kesalahan. Dia bisa melihat makna tersembunyi di matanya. Mengapa Song Tingyu dengan mudah dapat melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan? Mengapa putriku, Putri Xie Yaoyang, lebih rendah dari Putri Song Yu? Pada saat inilah tatapan Qinlai menyapu dirinya lagi. Xie Jingxuan mengejek dingin dari lubuk hatinya sebelum dengan marah melotot ke arahnya. Melihat kemarahan dan kedinginan di mata tenang Xie Jingxuan, ekspresi Qinlai menjadi aneh, dan dia merasa seolah-olah dia telah membawa ejekan pada dirinya sendiri. Dia terkekeh sebagai balasannya dengan sedikit malu. Tingyu, maksudmu, bahwa kamu berhasil dengan mudah melewati 3 tingkat terbawah dari Nether Battlefield. Pada saat inilah, ketika Song Tingyu baru saja selesai berbicara, Niyun menyela dengan ekspresi tidak percaya, para ahli dari ras iblis bertanduk benar-benar mengabaikanmu sepenuhnya. Apa kamu yakin? Semua orang juga ragu. Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yuan, dan Xie Jingxuan juga tampak terkejut dan ragu. Mereka juga tidak dapat menemukan alasan di balik ini. Sampai hari ini, bahkan Song Tingyu sendiri tidak mengerti mengapa para ahli dari ras iblis bertanduk mengabaikan mereka dan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Tentu saja, karena dia dan Qinlai telah mencapai kesepakatan sebelum kedatangan mereka, dia telah menyembunyikan penampilan Sue Li dan bahkan diam tentang partisipasi Sue Li di Demon God Mountain Range. Dia telah mendorong semuanya ke dalam piton guntur. Oleh karena itu, Song Yu dan yang lainnya tidak tahu tentang kecurigaan Sue Li padanya. Dia percaya bahwa dia diam-diam berkonspirasi dengan ras jahat. Dia sendiri tahu bahwa dia tidak bersalah, dan dia juga pernah mencurigai Qinlai. Namun Qinlai telah menghancurkan banyak kota dengan bom mendalam Terminator di alam Nether dan bahkan menyebabkan keributan besar di Demon God Mountain Range. Jelas bahwa dia tidak memiliki kesepakatan diam-diam dengan ras jahat. Oleh karena itu, dia bingung dan tidak tahu mengapa ras jahat membiarkan mereka melarikan diri tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Paman Ni, aku juga tidak mengerti. Saya tidak tahu mengapa ras jahat mengabaikan kami, kata Song Tingyu jujur. Niyun mengerutkan kening dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Namun, keraguan di matanya tidak memudar. Ini, karena Qinlai, bukan. Niyuan tiba-tiba menyela dan menatap Qinlai dengan dingin. Dia berkata, dia adalah dermawan yang membantu mereka membuka lorong bawah yang jahat sehingga mereka melewati medan perang Nether dan datang langsung ke benua Scarlet Tide. Mereka harus melakukan sesuatu sebagai balasannya, bukan begitu? Kakak Ni, apa maksudmu dengan ini? Song Tingyu sedikit mengernyit. Tingyu, dengan kecerdasanmu, tidakkah kamu merasa ada yang aneh dengan ini? Dia adalah orang yang membuka lorong bawah yang jahat. Anda berdua juga secara tidak sengaja tersedot ke dalam lorong segera setelah Anda tiba di atasnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan setelah menyebabkan begitu banyak masalah di Demon God Mountain Range? Mungkin dia benar-benar pergi ke sana untuk menerima warisan mereka. Bagaimana dia bisa melewati Nether Battlefield bersamamu dengan begitu mudah, dan mengapa Hornet Demon Rache mengabaikanmu? Apakah semua ini tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ada yang salah dengan semua ini? Ni Yuan memaparkan poin-poin penting satu per satu. Termasuk Song Yu, semua orang terlihat dalam dan merenung. Mereka jelas merasa bahwa kata-kata Ni Yuan tidak masuk akal. Latar belakang orang ini tidak jelas. Siapa yang tahu orang macam apa dia? Dia memilih sekarang dari semua waktu untuk bergabung dengan aliansi surga yang mendalam. Ras jahat akan berperang dengan kita. Mau tak mau aku merasa ada yang aneh dengan ini. Bagaimana menurutmu? Ni Yuan melihat kerumunan. Mereka tetap diam. Qinlai dan aku menghancurkan banyak kota iblis bertanduk di alam Nether dan membunuh banyak prajurit iblis bertanduk. Saya percaya dia tidak ada hubungannya dengan ras setan bertanduk, Song Tingyu membela. Itu mungkin hanya tipuan ras jahat untuk mengelabui kita. Dia mengorbankan mereka hanya untuk mendapatkan kepercayaanmu sehingga dia bisa dengan mudah bergabung dengan aliansi surga yang mendalam, balas Ni Yuan. Kekhawatiran Ni Yuan sebenarnya patut dipertimbangkan dengan serius.
Ni Yun mengangguk dan berkata dengan wajah gelap, Saudara Song, jika Qin Lai ini benar-benar berafiliasi dengan ras jahat dan sengaja menyelinap ke dalam aliansi surga yang mendalam, berniat untuk memata-matai gerakan kita dan membantu ras jahat, berjaga-jaga, bukan? Saudara Ni, maksudmu? Song Yu mengerutkan kening. Mengapa kita tidak menangkap orang ini dan mengisolasi ingatannya dengan memori fragmen kristal untuk mencari tahu kebenarannya? Ni Yun melirik Qin Lai sebelum berkata, ini adalah sesuatu yang kita bertiga dapat dengan mudah mengerti. Jika kita berhati-hati, kita tidak akan benar-benar menyakiti pikirannya, dan efek sampingnya tidak akan terlalu serius juga. Bagaimana menurutmu, Saudara Song? Kakak Xie, pikiranmu? Song Yu memandang Xie Yaoyang sekali lagi. Beri dia kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika dia tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak terkait dengan ras jahat, maka kita akan melakukan apa yang dikatakan keluarga Ni, pendapat Xie Yaoyang. Paman Ni, Paman Xie, Song Tingyu kehilangan kendali dan berteriak. Song Yu melambaikan tangannya untuk menghentikan Song Tingyu berbicara. Setelah merenung selama beberapa waktu, dia akhirnya menatap Qin Lai dengan serius dan berkata, bagaimana menurutmu? Dia ingin Qin Lai membela diri. Di dalam aula besar surga yang mendalam, semua orang memandang Qin Lai, ingin dia membuktikan dirinya. Song Tingyu ingin membela Qin Lai tetapi dihentikan oleh tatapan ayahnya. Dia tampak agak frustrasi. Di bawah tatapan tiga patriark dari aliansi surga yang mendalam, Qin Lai masih setenang biasanya. Dia menyeringai dan berkata, saya telah membunuh beberapa iblis bertanduk. Apakah itu akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Kembali ke alam neter, kamu membunuh banyak iblis bertanduk. Saya bisa membuktikan ini, seru Song Tingyu. Ras jahat mungkin dengan sengaja mengorbankan diri mereka sendiri untuk memungkinkan Anda menyusup ke aliansi surga yang mendalam. Membunuh beberapa iblis bertanduk saja tidak bisa membuktikan apa-apa, Ni Yuan tertawa dingin. Qin Lai membuka tangannya, terlihat tidak berdaya. Lalu apa yang kamu katakan? Bagaimana saya bisa membuktikan diri? Cara termudah adalah mencari melalui ingatanmu tentu saja. Jika kita bertiga bertindak secara pribadi, seharusnya tidak terlalu merusakmu. Ni Yun menatap kening Qin Lai dengan tatapan dingin dan gelap. Paman Ni, ekspresi Song Tingyu berubah saat dia berkata dengan tatapan tidak bersahabat, ekstraksi memori selalu memiliki efek samping. Ini jelas tidak bisa diterima. Lagu senior, apa yang kamu katakan tentang masalah ini? Qin Lai menatap lurus ke arah Song Yu tanpa rasa takut. Jika kamu tidak mau percaya padaku, maka ini akan menjadi masalah sederhana. Aku akan berbalik dan segera pergi. Meninggalkan, Ni Yuan memblokir pintu masuk dan berkata dengan arogan, aliansi surga yang mendalam bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kelancangan, Song Tingyu meledak dengan amarah. Saya mengundang Qin Lai ke Profound Heaven City. Jika Anda benar-benar tidak percaya padanya, maka saya akan mengirimnya keluar. Nak, apakah kamu berani hanya berdiri di belakang seorang wanita? Ni Yuan tidak menghadapi Song Tingyu secara langsung dan malah menatap dingin ke arah Qin Lai. Qin Lai tidak menatapnya, tapi pada Song Yu. Dia bertanya, lagu senior, apakah ini cara keluarga Song Anda memperlakukan tamunya? Song Yu sedikit mengernyit. Qin Lai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sebelum mengangguk pada Song Yu dengan kecewa. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk aula sambil berkata, kalau begitu, saya ingin melihat dengan tepat bagaimana aliansi surga mendalam Anda akan menjebak saya. Juga, saya pribadi ingin mengetahui apakah aliansi surga yang mendalam, benar-benar tidak bisa dihancurkan. Cincin spasialnya menyala. Dia mencengkeram Eye of Frost dengan erat di tangan kirinya. Gelombang energi spasial terpancar dari bola es yang tembus cahaya. Banyak bom mendalam Terminator muncul di tangan kanannya. Bom mendalam Terminator bulat ini tampaknya sangat ajaib. Mereka benar-benar menumpuk di atas satu sama lain seperti piramida. Dengan Eye of Frost di satu tangan dan Terminator Profound Bomb di tangan lainnya, Qin Lai membawa dirinya dengan langkah santai dan ekspresi santai, perlahan berjalan menuju Ni Yuan. Pada awalnya, Song Tingyu ingin menghentikannya. Setelah melihat dia memasang wajah yang begitu kuat, matanya yang indah menjadi cerah saat dia mengerutkan bibirnya, tersenyum, dan baru saja berhenti. 3 atau 4 bom mendalam Terminator sudah cukup untuk menghancurkan kota iblis bertanduk kecil. 6 bom mendalam Terminator yang meledak secara bersamaan mampu melenyapkan semua elit dari 5 kekuatan. 7 atau 8 bom mendalam Terminator dapat mengancam bahkan seorang praktisi bela diri Rilem pemenuhan kata Song Tingyu dengan serius. Dengan nada santai, dia berkata pelan, saya ingat Anda memiliki lusinan bom mendalam Terminator di cincin spasial Anda, kan Qin Lai? Tepatnya ada 18 bom mendalam Terminator secara total.
Saya tidak dapat bertemu dengan Anda pada waktu yang ditentukan karena saya menempa beberapa lagi. Qin Lai telah bertarung berdampingan dengan Song Tingyu. Dia dapat segera memahami maksudnya saat dia tertawa keras dan menjawab, aku belum pernah mencoba meledakkan 18 bom mendalam Terminator sebelumnya. 4 bom mendalam Terminator bisa menghancurkan sebuah kota kecil. 18 dari mereka, jika tebakan saya benar, mereka bisa menghancurkan setidaknya sepertiga dari kota surga yang mendalam. Orang-orang di dalam aula tiba-tiba berubah warna. Tatapan dingin es Niyun langsung jatuh ke tangan Qin Lai. Xie Yaoyang dan Xie Jingxuan mengerutkan kening dalam-dalam saat mereka memperhatikan Ni Yuan dan Qin Lai dengan sangat dekat. Anehnya, Master Aliansi Profound Heaven Alliance, Song Yu, tiba-tiba menyipitkan matanya. Ekspresinya tenang dan alami, seolah-olah dia tidak khawatir dengan situasinya sama sekali. Dia bahkan bertukar pandang dengan Song Tingyu secara rahasia. Ni Yuan, kan? Qin Lai menyeringai dengan senyum cerah dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Kamu bisa mencoba menghentikanku. Namun, saya harus menjelaskan sebelumnya bahwa saya, semacam orang yang pengecut. Saat saya menyadari ada sesuatu yang salah, saya akan mengaktifkan bom mendalam Terminator. Wajah Ni Yuan berwarna hijau. Tentu saja, sebelum bom mendalam Terminator benar-benar meledak, saya akan menggunakan artefak roh spasial saya untuk segera melarikan diri dari kota surga yang mendalam. Qin Lai tersenyum dan menambahkan. Di belakang Qin Lai, Ni Yun tertawa dingin. Aku akan memastikan untuk membunuhmu ketika kamu mengaktifkan bom mendalam Terminator. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan artefak roh spasial untuk melarikan diri. Aku setidaknya bisa menyalakan 18 bom mendalam Terminator. Adapun apakah saya bisa melarikan diri atau tidak, kita akan lihat tentang itu, bukan? Kalian bisa mencoba jika mau. Nada bicara Qin Lai tenang, tapi matanya bersinar karena haus darah. Tentu saja, tidak mungkin kalian tiga senior dengan alam fragmentasi Anda akan mengalami kecelakaan, tetapi orang-orang lainnya, mungkin belum tentu aman. Dia tersenyum dan menatap Ni Yuan. Kesombongan di wajah Ni Yuan tidak berubah. Sementara itu, Ni Yun sedikit mengernyit. Aku akan berjalan keluar dari pintu masuk aula sekarang. Saat aku menemukan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka, kita akan menguji kekuatan 18 bom mendalam Terminator yang meledak sekaligus. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju posisi Ni Yuan. Aula besar surga yang mendalam menjadi sunyi senyap. Ekspresi Ni Yun sedingin es. Tatapannya jatuh ke sosok Qin Lai dan Ni Yuan dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia ingin melihat siapa yang lebih berani dan kejam antara Ni Yuan dan Qin Lai. Jika 18 bom mendalam Terminator meledak sekaligus, Ni Yuan kemungkinan besar tidak akan selamat. Di sisi lain, Qin Lai tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan artefak roh spasialnya dan melarikan diri bersamanya, jadi dia juga tidak akan selamat. Jika Ni Yuan berani menghalanginya, akankah Qin Lai benar-benar mengorbankan segalanya dan mengaktifkan bom mendalam Terminator? Begitu dia melakukan itu, dia akan menjadi musuh bebuyutan dari aliansi surga yang mendalam. Baik itu Song Yu atau Xie Yaoyang, mereka akan menyerang dan membunuhnya dalam sekejap. Ni Yun yakin 100% bahwa Qin Lai akan langsung terbunuh di bawah serangan Song Yu, Xie Yaoyang, dan dirinya sendiri. Qin Lai tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan artefak roh spasial. Bom mendalam Terminator dapat diaktifkan dengan sambaran petir, tetapi itu tidak sesederhana itu ketika menggunakan artefak roh spasial untuk melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa Qin Lai akan berani mengorbankan segalanya, dia juga tidak percaya bahwa Qin Lai akan berani menjadi gila ini. Dia percaya bahwa Qin Lai akan mundur pada saat yang kritis. Tentu saja, jika Qin Lai lebih kejam dari Ni Yuan, dia pasti akan mati bersamanya. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikan ini. Dia ingin melihat apakah putranya akan mendapatkan kemenangan terakhir dalam konflik yang mengerikan ini. Suaner, pergi ke belakangku, Xie Yao yang tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Mata dingin Xie Jingxuan bersinar dengan sinar aneh. Dia menatap Qin Lai dengan cermat, tetapi sosoknya diam-diam mundur di belakang punggung Xie Yaoyang. Selanjutnya, dia memanggil seni rohnya, menyebabkan cahaya hijau kabur muncul di sekitar tubuhnya. Dua orang gila. Di sisi lain, Song Tingyu bersumpah dengan lembut sebelum buru-buru bersembunyi di belakang Song Yu tanpa menunggu dia memanggilnya. Dia mengingatkannya dengan suara lembut, "Ayah, Qin Lai benar-benar akan." Ekspresi Song Yu tetap lembut. Dia tidak berbicara dan hanya menyipitkan matanya, memperhatikan keduanya dengan tenang. Xie Jinxuan mengingat waktu singkat yang dia habiskan bersama Qin Lai di masa lalu. Dia ingat hari ketika dia membunuh Du Haiti di jalanan,
ketika dia menikam Liang Shaoyang sampai mati di depan pintu masuk sekte persenjataan meskipun semua orang berusaha untuk menghentikannya, dan penghancuran orang-orang dari 5 pasukan dengan bom mendalam Terminator. Semakin dia berpikir, semakin dia menjadi cemas. Dia buru-buru mengingatkan ayahnya, "Ayah, Qin Lai adalah seseorang yang mampu melakukan apa saja." Ekspresi Xie Yaoyang sedikit bergetar saat dia mengangguk dan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Suara Song Tingyu dan Xie Jingxuan sangat lembut. Namun, di aula besar surga yang mendalam ini, yang menjadi sangat sunyi sehingga bahkan suara pin yang jatuh dapat terdengar, seruan para wanita sangat jelas. Oleh karena itu, ayah dan anak, Ni Yun dan Ni Yuan, mendengar mereka dengan jelas. Ekspresi Ni Yun sedikit berubah, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Mata Ni Yuan sangat tajam dan wajahnya berwarna hijau. Seperti serigala yang kelaparan, dia menatap Qin Lai tanpa emosi dan bom mendalam Terminator di tangannya. Pada saat ini, Qin Lai hanya berjarak 5 langkah darinya. Qin Lai menyeringai di bawah tatapannya yang benar-benar menakutkan. Entah dari mana, percikan kecil petir muncul dari ujung jari yang mencengkeram bom mendalam Terminator dengan erat. Murid Ni Yuan menyusut saat dia merasakan tekanan tiba-tiba yang mampu mencekiknya. Napasnya menjadi sangat berat, dan setiap napas terasa seolah-olah dia menghabiskan setiap energi di tubuhnya. Ekspresi Ni Yuan benar-benar biadab. Itu sangat menakutkan, seperti ekspresi binatang yang menghadapi kepunahan. Di sisi lain, Qin Lai santai dan santai seperti biasanya. Seolah-olah dia tidak menyadari bahwa satu gerakan yang salah di pihaknya akan melewati titik tidak bisa kembali. Zes. Langkah lain diambil, percikan kilat lain bersinar dari ujung jarinya. Listrik menyapu permukaan bom mendalam Terminator. Percikan kecil listrik itu tampak sangat menakutkan. Mata Ni Yuan benar-benar merah, seolah-olah dia telah mengembangkan seni roh darah. Dia menatap tanpa emosi pada 2 percikan listrik. Tubuhnya mulai sedikit menggigil. Zes. Qin Lai mengambil langkah lain, dan listrik muncul di salah satu ujung jarinya. Betis Ni Yuan tiba-tiba membungkuk secara berlebihan. Bam! Dia segera jatuh terlentang, berkeringat seperti baru saja hujan. Semua energi di tubuhnya terasa seperti tersedot seluruhnya. Qin Lai akhirnya tiba di depan Ni Yuan, berdiri tegak sementara Ni Yuan duduk di lantai, jadi dia memandang rendah Ni Yuan dari atas. Dia berkata dengan kejam, "Kamu ingin bersaing siapa yang kurang takut mati? Kamu masih terlalu hijau." Ni Yuan terengah-engah sambil memelototinya dengan tegas. Dia tidak berani bergerak sembarangan bahkan setelah mendengarkan ejekannya. "Jika saya tidak bisa tinggal di tempat ini, maka saya secara alami akan pergi ke tempat lain. Saya kira sudah waktunya bagi saya untuk melakukan perjalanan ke Eight Extreme Temple. Saya percaya bahwa Master Kuil dari 8 kuil ekstrim mungkin lebih ramah untuk diajak bicara." Qin Lai berbalik dan tersenyum dengan tenang pada 3 patriark sebelum menuju keluar. Dia berkata, "Hari ini, bom mendalam Terminator tidak dapat meledak di kota surga yang mendalam. Di masa depan, orang-orang dari 8 kuil ekstrim, mungkin dapat membantu saya mencapai itu. Aku belum pernah melihat junior yang sombong seperti itu." Ni Yun berteriak dengan marah. Anak ini cukup berkarakter. Xie Yaoyang yang kuat menatap Qin Lai dalam-dalam dan mengangguk. Qin Lai, Song Yu, yang dengan tenang menyaksikan adegan itu, akhirnya membuka mulutnya. Kali ini, senyum muncul di wajah Song Yu saat dia berkata dengan keras, "Kami hanya mengujimu, mencoba melihat sekilas orang yang menggagalkan rencana hebat aliansi surga mendalam berkali-kali. Mulai sekarang, Anda adalah delegasi asing keluarga Song. Anda adalah bagian dari aliansi surga yang mendalam. Karena kita sekarang adalah keluarga, Anda tidak boleh menggunakan bom mendalam Terminator secara sembarangan." Oh, begitu. Qin Lai berhenti di luar aula, melirik Ni Yuan sekali, dan terkekeh. "Aku hanya bercanda denganmu, kakak Ni. Saya harap Anda tidak keberatan." Ekspresi Ni Yuan seburuk yang bisa dibayangkan. "Karena Brother Song telah mengambil keputusan, maka saya juga tidak punya hal lain untuk dikatakan." Ni Yun berdiri dari tempat duduknya, mengangguk ke arah Song Yu sebelum keluar dari aula sendirian. Ni Yuan juga berdiri dengan ekspresi gelap dan dingin. Dia mengertakkan gigi, mengikutinya tanpa suara, dan keluar dari aula besar surga yang mendalam. Di luar aula, Ni Yun menghentikan langkahnya sebelum menatap Qin Lai dalam-dalam. Dia tiba-tiba berkata, "Kamu sangat baik. Terima kasih atas pujian Anda, Senior Ni." Ekspresi Qin Lai rendah hati. Ni Yun mengangguk berat. Dia mengambil Ni Yuan, yang mengenakan ekspresi kebencian, dan pergi menuju keluarga Ni. "Selamat, Saudara Song." Xie Yaoyang juga berdiri dan memberi hormat pada Song Yu. Ekspresinya agak serius.
Song Yu tertawa. Karena itu, Xie Yaoyang dan Xie Jingxuan juga berangkat dari Empedu. Di luar, Xie Yaoyang juga berhenti sejenak dan menatap Qin Lai. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya berkata, saya percaya bahwa Anda tidak terkait dengan ras jahat dari alam neter. Terima kasih. Qin Lai membungkuk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xie Jingxuan. Dia menyadari bahwa dia sama dingin dan acuh tak acuh seperti biasa terhadapnya. Namun, kali ini Qin Lai berbicara lebih dulu, berkata dengan serius, Nona Xie, ketika saya berada di alam neter, Anda mengulurkan tangan untuk membantu keluarga Ling 2 kali, saya akan mengingatnya. Alasan aku membantu keluarga Ling tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya menyelesaikan konflik antara pasukan bawahan kami. Xie Jingxuan menghela nafas dengan dingin. Qin Lai menyeringai dan berkata, terlepas dari alasannya, aku masih ingin berterima kasih. Kalau tidak, keluarga Ling mungkin tidak akan bertahan sampai aku kembali. Setelah kamu kembali, kamu bisa saja membawa keluarga Ling dan segera pergi. Mengapa ada kebutuhan untuk melakukan pembantaian seperti itu? Xie Jingxuan mau tidak mau bertanya setelah mendengarnya mengemukakan masalahnya sendiri. Qin Lai tetap diam. Xie Jingxuan menanggapi dengan cara yang sama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengikuti jejak Xie Yaoyang. Tak lama, ayah dan anak perempuannya meninggalkan aula besar surga yang mendalam. Banyak penjaga keluarga Xie mengikuti di belakang mereka dari kejauhan. Saat berjalan melalui jalan yang lebar, Xie Yaoyang tiba-tiba berkata, anak Qin Lai ini jelas bukan orang biasa. Xie Jingxuan sedikit mengerucutkan bibirnya karena marah. Dalam hal pandangan ke depan, kamu pada akhirnya tidak setara dengan Song Tingyu. Xie Yaoyang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Jika anak ini bisa memasuki keluarga Xie di masa depan, maka dia akan menjadi aset besar bagi kami. Sayangnya Anda tidak mengambil kesempatan Anda saat itu dan malah membiarkan Song Tingyu menangkapnya. Di samping Xie Yaoyang, Xie Jingxuan tidak lagi sedingin dan jauh seperti biasanya. Sama seperti kebanyakan gadis ketika mereka dimarahi oleh ayah mereka, dia menggigit bibir bawahnya dengan lembut dengan ekspresi yang agak keras kepala. Ketika kamu masih muda, aku mengirimmu ke Nether Battlefield dengan harapan kamu dapat tumbuh dewasa secara mandiri. Saya berharap Anda dapat memperkuat diri sendiri tanpa perlindungan keluarga kami. Xie Yaoyang merenung sejenak sebelum berkata, aku mengirimmu ke Dark Asura Hall berharap bahwa kamu akan dapat mengelola konflik di dalam setiap kekuatan, dan di mataku, aku percaya bahwa berbagai konflik antara 5 Master Hall Dark Asura Hall dan Master Aula besar lebih cocok dengan keahlian Anda. Namun, kinerja Anda tidak luar biasa. Selain fakta bahwa kamu bekerja keras dalam berkultivasi, kamu lebih buruk daripada Song Tingyu dalam aspek lain. Anda sangat miskin jika dibandingkan dengan bakatnya dalam menarik individu yang mengesankan. Mendesah. Ini adalah kelemahanmu. Saya harap Anda dapat memperhatikannya. Aku apa adanya. Aku tidak ingin menjadi seseorang seperti Sister Tingyu. Xie Jingxuan memprotes dengan ekspresi dingin. Selama kamu masih hidup, suatu hari kamu akan menjadi tuan keluarga Xie. Sementara itu, Song Tingyu akan menjadi master keluarga Song. Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan sejak lama. Xie Yaoyang berteriak dengan ekspresi kasar, ada banyak hal yang perlu kamu pelajari tentang mengendalikan sebuah keluarga. Anda harus menghadapi ini sesegera mungkin. Xie Jingxuan mengertakkan gigi dan menjawabnya dengan diam. Sudahlah. Suatu hari, Anda akan memahami misi Anda. Xie Yaoyang menghela nafas. Di dalam aula besar, senyum Song Yu lembut. Sepertinya dia adalah orang lain saat dia berdiri dari tempat duduknya dan memberi isyarat kepada Qin Lai, ayo, kemari. Baik keluarga Xie dan keluarga Ni telah pergi. Sekarang kita bisa berdiskusi dengan ramah. Sebelumnya, dia tidak terlalu mementingkan Qin Lai. Bahkan jika Song Tingyu bersikeras berulang kali bahwa Qin Lai luar biasa, dia tidak benar-benar menganggapnya serius. Di matanya, kemunculan tiba-tiba Sue Li adalah alasan sebenarnya mengapa sekte persenjataan bertahan. Qin Lai baru saja berada di tahap tengah dari alam manifestasi. Praktisi bela diri tingkat ini dapat ditemukan berbondong-bondong di Dark Asura Hall dan Seven Fins Valley, apalagi di Profound Heaven Alliance. Sebagai penguasa benua Scarlet Tide dan ahli alam fragmentasi, mengapa dia menganggap seorang praktisi bela diri realm manifestasi berharga? Namun, penampilan terakhir Qin Lai telah memberinya kesan yang menakjubkan. Itu juga membuatnya benar-benar menghargai Qin Lai untuk pertama kalinya. Ni Yuan adalah penerus yang dibesarkan oleh keluarga Ni. Dia juga berada di tahap tengah alam Nether Passage. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bertarung dalam banyak perang dan bertarung melawan ras iblis bertanduk di Nether Battlefield juga. Baik itu keberanian,
metode, kekejaman, atau kecerdasannya, semuanya kelas atas. Di mata Song Yu, Ni Yuan adalah seorang pemuda yang hanya berada di bawah Song Tingyu dan Xie Jingxuan di Profound Heaven Alliance. Namun dia sebenarnya kalah melawan Qin Lai dalam hal siapa yang lebih berkemauan keras. Dia ditekan oleh Qin Lai yang ingin bunuh diri ke titik di mana dia tidak berani bertindak gegabah. Ini meyakinkan Song Yu untuk akhirnya menganggapnya serius. Kamu hampir membuatku takut mati barusan. Saya benar-benar takut, setelah Ni Yuan menyerang, Anda akan menyalakan bom mendalam Terminator dalam kegilaan. Song Tingyu menepuk dadanya, terlihat seperti baru saja melewati bencana. Aku baru tahu kamu akan melakukannya, dasar orang gila. Tidak masalah. Song Yu tertawa pelan. Bahkan jika 18 bom mendalam Terminator meledak sekaligus, kita akan bisa mengendalikannya. Selama Anda tidak meninggalkan aula besar surga yang mendalam, tidak ada masalah yang tidak dapat kami atasi. Qin Lai tanpa sadar melihat ke arah atap megah aula prosedural. Kemudian dia menyadari bahwa ada banyak cahaya padat yang berangsur-angsur menjadi redup. Dia menyadari dan mengerti mengapa Song Yu, Ni Yun, dan Xie Yao yang bisa diam-diam duduk dan menontonnya melawan Ni Yuan. Ayah, Ni Yuan seharusnya juga tahu bahwa aula besar surga yang mendalam penuh dengan seni penyegelan, kan? Song Tingyu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja dia tahu. Song Yu membenarkan sebelum tersenyum, tapi dia berdiri terlalu dekat dengan Qin Lai. Jika 18 bom mendalam Terminator meledak secara bersamaan, aula besar surga yang mendalam mungkin dapat menahannya, tetapi dia pasti akan mati. Orang ini biasanya menyombongkan diri di depanku tentang betapa hebatnya dia, tetapi dia masih takut mati pada saat yang kritis. Song Tingyu tertawa sampai dia gemetaran. Wajar jika orang takut mati. Mereka yang tidak takut mati sebenarnya sangat langka. Orang-orang yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka sendiri melawan orang lain selalu menjadi minoritas, dan mereka juga selalu pantas dihormati. Song Yu tidak menyembunyikan kekagumannya pada Qin Lai sedikit pun. Qin Lai perlahan menarik senyumnya saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ketika kejutan bersinar di mata Song Yu, dia berkata, sebenarnya, tebakan Ni Yuan benar. Saya berafiliasi dengan ras jahat, dan klan keluarga Ling dari kota Ling berasal dari ras asing. Alasan saya membunuh semua pengejar Seven Fins Valley adalah karena mereka mengetahui hal ini. Song Yu secara tidak sengaja bergidik. Matanya yang tenang tiba-tiba bersinar muram saat dia berseru dengan nada rendah, apakah ini benar? Sangat, Qin Lai menjawab. Lalu mengapa kamu masih berani memasuki aliansi surga yang mendalam dan bertemu denganku secara langsung? Ekspresi Song Yu berubah. Itu karena saya ingin membujuk senior Song, kata Qin Lai jujur. Membujukku. Mengapa Anda harus meyakinkan saya? Tentang apa? Song Yu punuk. Senyum Song Tingyu membeku. Dia menyadari bahwa semakin sulit baginya untuk melihat melalui Qin Lai. Dia tidak berpikir bahwa dia akan tiba-tiba mengungkapkan keadaan keluarga Ling sebagai milik ras asing tanpa tanda apapun. Ini menyebabkan atmosfer yang baru saja mereda menjadi sekali lagi menjadi mematikan dalam sekejap. Lagu Master Aliansi dari Aliansi Surga yang mendalam, bukan? Lihat saya. Apakah Anda pikir saya memiliki hak untuk berbicara dengan Anda? Kesempatan untuk membujukmu. Gumpalan cahaya berdarah menyelinap keluar dari dahi Qin Lai menjadi bayangan jiwa berdarah Sueli. Saya percaya bahwa pemahaman saya tentang ras asing lebih terinformasi daripada Anda. Kamu adalah Sueli, bukan? Ekspresi Song Yu berubah lagi saat dia tiba-tiba melihat Song Tingyu dan bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia belum meninggalkan Qin Lai? Ayah, tubuh sejati senior Sueli telah meninggalkan sisinya. Song Tingyu membela diri dengan tipu muslihat. Sueli, bolehkah saya tahu dari mana Anda berasal? Song Yu menarik pandangannya dan mengerutkan kening pada bayangan berdarah di depannya. Dia perlahan duduk. Ada lebih dari satu kekuatan perak dari mana saya berasal. Alam asliku kebetulan satu alam di atas milikmu. Saya awalnya adalah seorang praktisi bela diri Nirvana Realm. Ada sedikit kebanggaan di mata berdarah Sueli. Jika bukan karena fakta bahwa aku disegel di dalam pilar pola roh selama 1230 tahun, setidaknya aku akan mencapai alam abadi. Saat dia mengatakan ini, Qin Lai, Song Tingyu, dan Song Yu semua memasang ekspresi sangat terkejut. Di mataku, kalian benar-benar hanya junior, dan itu termasuk kamu, lagu Master Aliansi. Suli menyeringai dan tertawa aneh. Pendapat brilian apa yang mungkin Anda miliki tentang ras asing, senior Sueli? Anda memiliki perhatian penuh saya. Ketika Sueli muncul dan mengklarifikasi wilayah sejati, kultivasi, dan asalnya sebagai tempat dengan pasukan perak, Song Yu mengungkapkan rasa hormat dan keseriusan yang sesuai.
Hanya ada pasukan tembaga di benua Scarlet Tide dan awan mengalir dan benua surgawi takdir di dekatnya. Mereka semua belum mencapai peringkat perak yang kuat. Menambahkan fakta bahwa Sueli telah mencapai alam nirvana 1230 tahun yang lalu, Song Yu tidak punya pilihan lain selain memberinya perhatian penuh. Qin Lai menatap jiwa Sueli dan merasa pikirannya sedikit bergetar. Dia juga tidak menyangka alam asli Sueli adalah alam nirvana. Alam nirvana adalah legenda di antara para praktisi bela diri dari benua pasang surut, benua awan yang mengalir, dan benua nasib surgawi. Jika Sueli dalam kondisi puncak, tidakkah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di benua ini? Namun seseorang sekuat Sueli disegel ke dalam pilar polar roh oleh orang lain, dan selama 1230 tahun, tidak kurang. Seberapa kuatkah orang yang menyegelnya? Banyak keraguan melintas di hatinya. Ekspresi Qin Lai berangsur-angsur menjadi berat, dan tatapannya pada Sueli mendapat sedikit kewaspadaan. Di pihak kami, ras asing terlalu umum. Setiap kekuatan berinteraksi dengan ras asing begitu dekat sehingga Anda tidak mungkin membayangkan mereka. Bayangan darah Sueli berkedip-kedip seperti api saat dia berkata pelan, "Aliansi Master Song, kamu telah melawan ras iblis bertanduk dari alam neter selama bertahun-tahun, tetapi apakah kamu pernah benar-benar berkomunikasi dengan mereka sebelumnya? Pernahkah Anda bertanya mengapa mereka ingin datang ke benua Scarlet Tide? Pernahkah Anda bertanya apa yang ingin mereka lakukan, atau benar-benar duduk dan berbicara dengan mereka sama sekali?" Ekspresi Song Yu sedikit tidak wajar saat dia berkata dengan datar, "Sikap kami sama dengan Eight Extreme Temple. Sejak pertama kali kami menemukan ras jahat di Nether Battlefield, tindakan segera kami adalah menghentikan dan membunuh mereka tanpa ampun untuk mencegah mereka muncul ke permukaan. Ini adalah kebijakan yang dijunjung tinggi oleh generasiku, generasi ayahku, generasi kakekku, dan beberapa generasi terakhir dari kuil 8 ekstrim. Kami tidak akan membiarkan ras asing mengambil satu langkah pun ke benua pasang surut." Jadi maksudmu kamu tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, kalau begitu? Sueli tertawa. Apa yang harus dibicarakan dengan mereka? Song Yu mengerutkan kening. Sebenarnya, bagi banyak ras jahat dari alam neter, alam roh bukanlah tempat yang baik untuk berkultivasi. Mereka lebih terbiasa dengan lingkungan Nether Realm yang tanpa cahaya, dan energi iblis Nether dari Nether Realm juga paling cocok untuk mereka. Oleh karena itu, sebagian besar ras dari alam Nether tidak mau tinggal di alam roh, jelas Sueli. Lalu mengapa orang-orang dari ras iblis bertanduk menyerang Nether Battlefield tanpa henti selama bertahun-tahun hanya untuk menginjakan kaki di benua Scarlet Tide? Song Yu membalas. Seperti yang saya katakan, sebagian besar ras Nether Realm tidak menyukai Spirit Realm, tetapi saya tidak mengatakan semuanya. Sueli tersenyum. Beberapa ras jahat sebenarnya berkultivasi di lokasi khusus tertentu di alam roh sejak lama. Ras jahat itu melihat lokasi khusus ini di alam roh sebagai tanah air mereka. Ada barang-barang yang ditinggalkan leluhur mereka untuk mereka mesbah dan kitab suci rahasia yang berisi warisan mereka. Lokasi khusus ini sebenarnya adalah tempat yang sengaja disiapkan oleh kekuatan terbesar alam roh kita untuk mereka. Kekuatan itu perlu meminjam kekuatan ras jahat untuk tugas-tugas tertentu, dan mereka memperlakukan ras jahat itu sebagai pasukan bawahan mereka, seperti hubungan antara aliansi surga yang mendalam dan lembah tujuh iblis, aula asura gelap, dan sebagainya. Ekspresi Song Yu bergetar saat dia berseru dengan lembut, menjinakkan ras jahat, apakah mereka mematuhi otoritas kita dan melayani kita sebagai tuan mereka? Menurut pengetahuan saya, ada sebagian dari kekuatan kuat yang melakukan ini ketika mereka menghadapi ras asing yang lebih lemah. Sueli mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan, tetapi jika itu adalah ras asing yang kuat yang tidak dapat mereka asimilasi, maka mereka biasanya akan menggunakan metode yang lebih konservatif dan malah bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama. Mata Song Yu berkedip. Itu benar, bekerja sama. Ekspresi Sueli menjadi serius saat dia tiba-tiba bertanya, "Lagu Master Aliansi, pernahkah Anda mendengar tentang 3 bahan roh, buah iblis neraka-neraka, teratai daun 9 yin yang mendalam, dan esensi jiwa giok hitam?" Saya hanya pernah mendengar tentang teratai daun 9 yin yang mendalam. Ini adalah, seharusnya bahan roh kelas surga. Saya tidak yakin tentang efek pastinya. Ekspresi Song Yu diragukan. Apa hubungan lotus daun 9 yin yang mendalam dengan alam neter? Sueli tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia menatap Song Yu dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Lebih khusus lagi, teratai daun 9 yin yang mendalam adalah bahan roh kelas 3 surga. Hal ajaib seperti itu hanya bisa dibiarkan di laut yin neter yang mendalam. Ada banyak kegunaan dari teratai daun 9 yin yang mendalam, tetapi saya hanya akan membicarakan salah satunya hari ini. Lagu Master Aliansi, jika suatu hari Anda mencapai puncak alam fragmentasi dan akan naik ke alam nirvana,
jika Anda dapat menelan teratai daun 9 yin mendalam yang mentah selama kenaikan Anda, maka jiwa Anda akan dilindungi oleh teratai yang terbentuk dari energi yin yang dalam. Juga akan ada 9 jiwa palsu yang mampu mengacaukan kehendak surga dan membantumu dalam menahan sedikit nyala api alam nirvana, memberikan jiwa sejatimu penyangga sesaat kau mengerti maksudku, bukan, Master Aliansi Lagu. Kata-kata Sueli tidak sepenuhnya jelas. Baik Qinlai dan Song Tingyu tidak sepenuhnya memahaminya. Namun, Song Yu tiba-tiba bergetar hebat. Orang yang biasanya tenang ini jelas kehilangan kendali atas emosinya saat dia berseru, di mana teratai daun 9 yin yang mendalam dapat ditemukan. Alasan mengapa Qinlai dan Song Tingyu tidak begitu mengerti kata-kata Sueli adalah karena wilayah mereka tidak cukup tinggi. Song Yu berbeda. Pada tahap tengah dari alam fragmentasi, dia tahu betul apa yang akan dia hadapi saat menerobos ke alam nirvana. Api nirvana adalah sesuatu yang benar-benar dapat membakar jiwa sejati seseorang. Itu adalah nyala api kematian yang bisa langsung memadamkan seluruh jiwa dari ahli puncak fragmentasi realm. Setidaknya 7 dari 10 ahli alam fragmentasi memiliki jiwa sejati mereka dibakar menjadi abu oleh api nirvana ketika mereka mencoba menerobos ke alam nirvana. Ayah Song Yu, kakek Xie Yaoyang, dan paman Niyun semuanya telah mencapai puncak alam fragmentasi ratusan tahun yang lalu. Mereka semua berusaha untuk naik ke alam nirvana di aliansi surga yang mendalam, tetapi jiwa sejati mereka dibakar oleh api nirvana dan mereka binasa. Orang-orang yang dibakar sampai mati oleh api nirvana bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memulai kembali kultivasi mereka dari awal. Ini dalam setiap arti kata, kehancuran jiwa seseorang, dan Song Yu telah melihat dengan matanya sendiri betapa mengerikannya orang-orang itu sebelum mereka mati. Banyak senior Song Yu tidak tinggal di Profound Heaven Alliance untuk naik dan tiba-tiba menghilang kemudian, tidak pernah kembali ke Profound Heaven Alliance. Menurut kecurigaannya sendiri, orang-orang itu mungkin gagal lolos dari pembakaran api nirvana. Mereka gagal naik ke alam nirvana dan tidak ada lagi. Sekarang, ratusan tahun kemudian, Song Yu juga telah mencapai alam fragmentasi. Dia beringsut lebih dekat dan lebih dekat ke tahap akhir dari alam fragmentasi dan tidak terlalu jauh dari menerobos ke alam nirvana. Api nirvana selalu menjadi titik gelap di hatinya. Itu adalah iblis di dalam hatinya yang membuatnya makan dan tidur dengan buruk. Pada saat ini Sueli tiba-tiba memberitahunya bahwa, jika dia bisa menelan teratai daun 9 yin yang mendalam sebelum naik, dia akan mampu menahan lebih sedikit api nirvana dan menikmati penyangga sesaat bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, teratai daun 9 yin yang mendalam hanya dapat tumbuh di Laut Yin Nether yang mendalam, dan Laut Yin Nether yang mendalam ada di alam Nether. Sueli tahu bahwa Song Yu akan bersemangat melebihi kata-kata. Dia terus menjelaskan sambil tersenyum, maksud saya adalah bahwa hanya alam Nether yang memiliki yin 9 daun teratai yang mendalam, dan itu adalah salah satu dari 3 harta yang unik hanya untuk alam Nether. Selanjutnya, buah iblis neraka-neraka dan esensi jiwa giok hitam juga merupakan bahan roh yang hanya dimiliki oleh alam Nether, dan mereka semua memiliki kegunaan ajaibnya sendiri. Mereka memiliki efek magisnya sendiri pada kultivasi kita. Tolong ajari kami, Senior Sueli. Mata Song Yu berkilauan. Buah iblis neraka-neraka, teratai daun 9 yin yang mendalam, dan esensi jiwa giok hitam disebut 3 harta dari alam Nether. Ketiga item ini hanya ada di alam Nether. Tidak hanya mereka sangat membantu dalam budidaya ras jahat, mereka bahkan lebih bermanfaat bagi kita. Sueli tertawa. Buah iblis neraka Nether tumbuh di neraka 9 jiwa Nether Realm. Buah iblis ini terbentuk dari ekstraksi benang jiwa halus, yang berpuncak menjadi buah setelah jutaan tahun. Buah iblis neraka-neraka bisa menjadi jiwa sejati kedua praktisi bela diri, memberikan seorang praktisi bela diri jiwa ekstra yang terpisah dari jiwa aslinya. Ini setara dengan memiliki kehidupan lain dan sebagai hasilnya sangat berharga. Sementara itu, esensi jiwa giok hitam adalah bahan utama yang digunakan untuk menempa altar jiwa giok hitam. Lagu Master Aliansi, Anda pernah mendengar tentang altar jiwa giok hitam, bukan? Sueli tersenyum dan bertanya. Song Yu mengangguk sedikit karena sangat terkejut. Alam yang tidak dapat dihancurkan. Altar jiwa giok hitam berada di peringkat kelima sebagai salah satu dari 7 altar jiwa paling langka. Hehe, karena Alliance Master Song mengetahui hal ini, maka aku akan menghemat nafasku. Sueli mengangguk dan berkata, buah iblis neraka-neraka, teratai 9 daun yin yang mendalam, dan esensi jiwa giok hitam disebut 3 harta dari alam Nether. Ketiga item ini tidak hanya unik hanya untuk Nether Realm, tetapi juga sangat langka. Selain itu, ada juga banyak bahan roh yang tidak dapat bersaing dengan ketiganya dalam hal kelangkaan, tetapi sama bergunanya bagi praktisi bela diri alam Nether Passage, alam pemenuhan, dan alam fragmentasi. Karena terlalu banyak,
saya akan menahan diri untuk tidak menyebutkannya satu persatu. Senior Sueli, maksudmu, ras iblis bertanduk dapat memperoleh sesuatu seperti teratai daun 9 yin yang mendalam. Song Yu berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi ada jejak sinar membara di matanya. Kamu mungkin belum tentu bisa mendapatkannya, tetapi jika kamu mencari lotus 9 daun yin yang mendalam maka kamu harus melewatinya. Sueli tertawa. Apa asal-usul keluarga Ling? Hubungan apa yang mereka bagi dengan ras jahat dari alam neter? Song Yu melihat ke Song Tingyu. Song Tingyu tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya. Ayah, untuk saat ini, bahkan keluarga Ling sendiri tidak tahu tentang asal-usul mereka sendiri. Masalah ini akan memakan waktu untuk diselidiki. Tidak mungkin untuk mengkonfirmasi itu sekarang. Siapa lagi yang tahu bahwa keluarga Ling berasal dari ras asing? Song Yu bertanya lagi. Tidak banyak. Orang-orang lembah 7 iblis yang tahu dibunuh oleh Qin Lai dan aku. Satu-satunya orang lain yang tahu adalah 2 putra Tu Sixiong dari Dark Asura Hall dan beberapa bawahan mereka. Keluarga Tu Dark Asura Hall adalah orang-orang kita, Song Tingyu menjelaskan. Song Yu sedikit mengangguk dan merenung sejenak. Dia berkata, tolong beri saya waktu untuk mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Haruskah saya mengatur akomodasi Qin Lai kalau begitu? Kata Song Tingyu. Pergi. Song Yu memandang Sueli, lalu Qin Lai, sebelum berkata, aku butuh waktu. Dipahami. Qin Lai menyeringai. Sambil tertawa aneh, Sueli menyelinap ke dahi Qin Lai dan menghilang. Sebelum Qin Lai meninggalkan pintu masuk aula, Song Yu bertanya lagi, Qin Lai, apakah Anda yakin ingin bergabung dengan keluarga Song kami sebagai delegasi asing? Meskipun saya tidak bisa meminjam sumber daya keluarga Song sebagai delegasi asing, sebagai imbalannya, saya menikmati lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit pengekangan, jawab Qin Lai. Sebenarnya, ada banyak gadis di keluarga Song yang belum menikah. Jika Anda bersedia mengubah nama keluarga Anda menjadi Song, maka saya dapat mempertimbangkan untuk memilih istri yang cocok untuk Anda. Dengan begitu, Anda akan benar-benar menjadi anggota keluarga Lagu dan dapat menggunakan sumber daya kami sesuka Anda. Apakah Anda akan mempertimbangkannya? Song Yu tersenyum. Ada banyak delegasi asing dan pelayan klan yang bermimpi mengambil seorang gadis dari keluarga Song sebagai istri dan menjadi bagian dari keluarga. Aku mengerti niat baikmu, Lagu senior. Qin Lai menjawab, saya tidak suka memiliki terlalu banyak komitmen. Saya orang yang berjiwa bebas, jadi biarkan saja di situ. Lupakan saja. Song Yu sedikit mengernyit. Anggota dari 3 keluarga besar aliansi surga yang mendalam dapat dibedakan menjadi 3 jenis orang klan, pelayan klan, dan delegasi asing. Klan adalah anggota keluarga dari 3 keluarga besar. Misalnya, semua orang dengan nama keluarga Song di Song Family adalah klan Song Family. Keluarga Song telah tumbuh, generasi demi generasi. Cabang keluarga mereka berlimpah, dan klan dari cabang dan sub-cabang ini semuanya adalah anggota keluarga Song. Orang-orang ini membentuk inti dari kekuatan keluarga Song. Setelah itu adalah pelayan klan. Pelayan klan adalah pelayan dan bawahan dari anggota keluarga Song. Mereka adalah sekelompok orang yang melayani anggota keluarga Song, memperlakukan mereka sebagai tuan. Terakhir, ada delegasi asing. Di antara ketiganya, klan keluarga Song dapat memasuki menara kitab suci keluarga Song dan semua jenis ruang kultivasi sesuka hati. Ada ahli di sana khusus untuk mengajar dan mengklarifikasi keraguan tentang kultivasi dan ramuan roh. Pil roh dan batu roh akan diberikan secara khusus juga. Ketika seseorang mencoba untuk menerobos ke alam mereka berikutnya, bahkan akan ada ahli untuk melindungi mereka, zona khusus untuk meditasi, dan orang-orang yang akan membantu mereka dalam memilah efek samping dari rebound jahat. Orang itu akan dilindungi dengan segala cara sehingga mereka dapat menerobos dengan sukses. Semua ini sepenuhnya gratis. Di keluarga Song, mereka yang memiliki nama keluarga Song, tanpa diragukan lagi, adalah yang paling terkenal. Mereka akan dapat berkultivasi menggunakan sumber daya keluarga Song secara gratis. Mereka jelas satu langkah di atas orang lain. Para pelayan klan bergantung pada beberapa ahli di keluarga Song. Mereka adalah bawahan mereka. Ramuan roh, pil roh, dan batu roh yang dibutuhkan seorang pelayan untuk berkultivasi semuanya disediakan dan ditangani oleh tuannya. Jika Tu Sixiong memasuki aliansi surga yang mendalam di masa depan, dia akan menjadi tanggungan Song Siyuan dan akan melayani di bawahnya sebagai bawahan. Seorang pelayan diminta untuk mengikuti instruksi tuannya sepenuhnya dan memperlakukan perintah tuannya sebagai prioritas utama mereka. Orang-orang seperti ini adalah mayoritas di keluarga Song. Setiap ahli lagu yang kuat memiliki banyak pelayan dan pengikut di bawah mereka. Setelah itu adalah delegasi asing.
Hubungan antara delegasi asing dan keluarga Song agak longgar. Mereka lebih seperti hubungan kooperatif. Delegasi asing tidak dapat menggunakan sumber daya keluarga Song dalam jumlah besar, dan mereka tidak dapat dengan bebas memasuki menara tulisan suci, ruang budidaya, atau toko ramuan roh. Mereka akan membutuhkan poin kontribusi untuk menggunakannya. Dalam hal ini, mereka mirip dengan Nebula Pavilion. Hanya dengan menyelesaikan misi untuk keluarga Song, delegasi asing dapat memperoleh poin kontribusi dan menggunakan sumber daya mereka. Bagi mereka, semua yang ada di keluarga Song ada harganya. Mereka tidak bisa seperti klan keluarga Song sejati yang bisa memasuki menara kitab suci berkali-kali dan meminjam ruang kultivasi kapan saja mereka mau. Mereka juga berbeda dari para pelayan karena semua materi kultivasi mereka disediakan oleh tuan mereka dan bahwa masalah kultivasi mereka juga diselesaikan oleh orang-orang yang ditugaskan oleh tuan mereka. Di keluarga Song, delegasi asing perlu mengandalkan diri mereka sendiri untuk mengambil misi, mendapatkan poin kontribusi untuk dapat meminjam sumber daya keluarga Song untuk berkultivasi dan hidup selanjutnya. Dibandingkan dengan klan nyata dan pelayan klan, delegasi asing mandiri dan harus terus bekerja keras untuk dapat mempertahankan posisi mereka di dalam keluarga Song. Namun delegasi asing juga memiliki kelebihannya sendiri. Sebagai perbandingan, delegasi asing bebas. Mereka dapat memilih misi mereka sendiri dan menolak permintaan keluarga Song yang tidak masuk akal. Semua yang dimiliki delegasi asing tidak perlu diserahkan kepada keluarga Song. Mereka tidak perlu menyerahkan apapun. Ambil contoh bom mendalam Terminator. Jika Qinlai benar-benar seorang klan keluarga Song, maka dia akan diminta untuk menyerahkan metode penempaannya, tanpa imbalan apapun, sehingga dapat diubah menjadi harta keluarga Song. Jika dia seorang pelayan, dia juga harus menyerahkan metode penempaan untuk bom mendalam Terminator jika tuannya memintanya juga. Karena dia adalah delegasi asing, dia tidak perlu menyerahkan apa yang menjadi haknya. Dia bisa menjaga semuanya. Di keluarga Song, delegasi asing dapat menikmati tingkat kebebasan tertentu dan tidak perlu mendengarkan perintah mereka. Qinlai, saya memiliki sepupu yang sangat cantik yang bakatnya juga cukup bagus. Apakah kamu tertarik? Saat menuju ke kediaman keluarga Song di kota surga yang mendalam, Song Tingyu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dengan sinar nakal di matanya. Sepupuku akan lebih dari cocok untukmu. Jika Anda setuju, maka saya dapat meminta ayah saya untuk menikahinya. Dalam hal ini, Anda akan menjadi saudara ipar saya, dan kami akan benar-benar menjadi keluarga sejak saat itu. Bagaimana menurutmu? Kecuali kamu yang menikahiku, aku tidak tertarik. Mata Qinlai tiba-tiba berubah saat dia menatapnya dengan seringai kurang ajar, menyapu pandangannya bolak-balik di atas sosoknya yang sempurna. Setelah keluar dari aula besar surga yang mendalam, kupu-kupu pelangi awan yang mengalir tampaknya telah menghilang. Qinlai belum melihatnya. Keduanya melangkah ke jalan lebar, satu di belakang yang lain. Song Tingyu ada di depan, mengenakan rok merah yang agak ketat berwarna cerah. Pemandangan rok yang membungkus bagian bawahnya yang besar sangat menggoda. Saat kakinya yang panjang dan indah bergerak, pantatnya yang indah juga sedikit bergoyang membentuk lekukan yang membuat darah Qinlai mendidih dan membawa nafsu membara ke matanya. Menikahi kamu. Song Tingyu berbalik dan segera melihat tatapan penuh nafsunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, orang menyebalkan. Apa yang kamu lihat? Di bawah tatapan kurang ajar Qinlai, bahkan dia merasa pantatnya menjadi sedikit panas. Dia buru-buru berbalik untuk memelototi Qinlai dan berseru, kamu menjadi semakin kurang ajar baru-baru ini. Tiba-tiba, dia berhenti dan melipat tangannya di depan dada. Sebaliknya, lekuk payudaranya yang melimpah menyebabkan riak besar di hati Qinlai. Kamu pergi ke depan, Song Tingyu huff. Qinlai tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi santai, ini tidak seperti kamu akan kehilangan apapun jika aku melihatmu, kan? Seorang wanita akan mendandani dirinya sendiri untuk mereka yang menghargainya. Apa yang saya lakukan sekarang disebut menghargai Anda. Dibandingkan dengan tatapan licik pria lain, keterbukaan saya adalah apa yang Anda sebut ketulusan yang sempurna. Bagaimana menurutmu? Sofisme. Song Tingyu memutar matanya dan tiba-tiba merasakan itu. Qinlai saat ini tidak hanya memiliki lidah yang tajam, wajahnya juga lebih tebal beberapa lapis. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Cukup sampai di depan saja. Sepertinya aku akan peduli dengan logikamu yang terdistorsi. Melihat ekspresi tegas, Qinlai tidak punya pilihan selain berjalan di depannya. Baru pada saat itulah Song Tingyu puas. Setelah mengeluarkan tawa, dia terus mengayunkan kakinya dengan indah dan mengikuti di belakangnya. Kau ingin aku menikahimu? Heh. Lalu bagaimana dengan Ling Yuxi? Oh, Qinlai, kalian benar-benar berkarakter buruk.
Bahkan saat Anda mengencangkan jerat di sekitar rumah Anda tidak lupa untuk mencari yang lain di luar. Apa kau tidak lelah dengan ini? Hehe, Qin Lai tidak menjawab setelah tertawa kering 2 kali. Qin Lai, perubahan dalam dirimu sangat besar. Hanya apa yang terjadi padamu? Song Tingyu tiba-tiba bertanya pelan. Qin Lai segera terdiam. Aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Song Tingyu berkata dengan serius, aku benar-benar yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi padamu. Tapi aku berada di sisimu dari awal hingga akhir. Kami memasuki alam neter bersama, melewati banyak hal di alam neter bersama, dan kembali bersama. Aku ada di sana, mengawasimu dari awal sampai akhir tapi aku tidak bisa memikirkan apapun yang bisa membuatmu begitu gelisah sehingga kamu mengalami perubahan seperti itu. Qin Lai, bisakah Anda memberitahu saya? Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Qin Lai tanpa ekspresi berbalik dan bertanya, apakah menurutmu aku yang sekarang lebih baik, atau lebih buruk? Sulit untuk mengatakan. Song Tingyu merenung sejenak sebelum berkata dengan sedikit kebingungan, kamu telah menjadi akrab dan jauh. Anda saat ini lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kamu juga menjadi lebih rumit tidak, kamu menjadi jauh lebih rumit dari sebelumnya. Sebagai perbandingan, kamu yang dulu sedikit naif, tapi baik hati. Anda tidak akan menggoda seorang wanita, apalagi bertindak sebagai, tak tahu malu seperti Anda sekarang. Saya mungkin agak bisa memahami Anda yang dulu, tetapi saya menemukan bahwa saya semakin tidak memahami Anda saat ini. Jika kamu bisa melihat semua yang ada di hatiku, bukankah aku akan selalu bersikap defensif saat menghadapimu? Qin Lai menjadi tenang dan berkata, para ahli sejati dari keluarga Song memiliki banyak bawahan dan pelayan klan. Anda adalah nona keluarga Song. Berapa banyak pelayan klan yang kamu miliki? Ada selusin orang yang bergantung pada saya. Kebanyakan dari mereka berada di alam manifestasi, sama seperti Anda. Ada 7 yang telah mencapai alam Nether Passage dan 1 yang telah mencapai alam pemenuhan. Wajah cantik Song Tingyu menunjukkan senyum menawan saat dia mengejek, oh, Qin Lai tanpa mengandalkan bom mendalam Terminator, ular sanca guntur, atau senior Sueli, jika saya memilih salah satu bawahan saya, apakah menurut Anda mereka akan bisa membunuhmu? Ekspresi Qin Lai berubah. Kamu memiliki banyak ahli di bawahmu. Mungkinkah orang-orang yang setara denganmu dalam kekuatan memiliki banyak ahli di bawah mereka juga? Seorang praktisi bela diri Realm Pemenuhan, 7 praktisi bela diri Nether Passage Realm, dan puluhan praktisi bela diri Manifestation Realm. Kekuatan ini sudah cukup untuk menghancurkan sekte persenjataan. Tentu saja, tidak semua dari mereka seperti saya. Song Tingyu menjelaskan dengan sembrono, itu karena aku adalah nona keluarga Song sehingga ada begitu banyak ahli yang bersedia bergantung padaku. Lagi pula, jika tidak ada kecelakaan maka saya akan menjadi kepala baru keluarga Song di masa depan. Saya mengerti. Qin Lai mengangguk. Ayo, kita berangkat dulu. Saya akan membawa Anda ke divisi delegasi asing. Delegasi asing kami dibagi menjadi 3 peringkat matahari, bulan, dan bintang. Seorang rekrutan baru seperti Anda hanya dapat dianggap sebagai delegasi asing peringkat bintang. Saya akan membimbing Anda melalui formalitas, membantu Anda mendapatkan kartu identitas Anda, dan mengatur akomodasi Anda. Divisi delegasi luar negeri keluarga Song jauh lebih besar dari yang diharapkan Qin Lai. Di matanya, keseluruhan divisi delegasi asing hampir setara dengan Ichestone City. Menara batu yang dibangun dari batu coklat keabu-abuan duduk berjajar. Banyak menara memiliki gambar bintang, bulan sabit, atau matahari yang diukir di puncaknya. Mereka yang tinggal di dalam divisi delegasi asing bukan hanya delegasi asing keluarga Song. Itu juga termasuk istri, anak-anak, dan bahkan generasi yang lebih tua. Delegasi asing peringkat bintang diizinkan untuk membawa 10 kerabat ke divisi delegasi asing. Keluarga Song tidak hanya akan menjamin keselamatan hidup mereka, tetapi mereka juga akan menyediakan kebutuhan dan akomodasi secara gratis. Tentu saja, keluarga Song tidak akan menyediakan materi yang berhubungan dengan kultivasi. Setelah Song Tingyu datang, dia terus menjelaskan kepada Qin Lai, delegasi asing peringkat bulan dapat membawa hingga 50 kerabat ke divisi delegasi asing, sedangkan delegasi asing peringkat Sun dapat membawa hingga 100. Tentu saja, kebutuhan dan akomodasi mereka semuanya gratis dan aliansi surga yang mendalam dan keluarga Song juga menjamin keselamatan mereka. Qin Lai mengangguk di dalam. Alasan keluarga Song melakukan ini adalah untuk menenangkan pikiran delegasi asing sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang keluarga mereka. Ini karena banyak praktisi bela diri tidak berkultivasi sendirian. Sangat umum bagi banyak praktisi bela diri untuk memiliki keluarga, termasuk orang tua, pasangan, dan anak-anak.
Dengan bergabung dengan aliansi surga yang mendalam dan menjadi delegasi asing dari keluarga Song, kerabat mereka sendiri juga dapat dibawa ke dalam keluarga Song, menjamin keselamatan dan penghidupan mereka. Di satu sisi, ini dilakukan untuk memenangkan hati rakyat agar para delegasi asing mengakui keluarga Song. Di sisi lain, itu untuk membuat delegasi asing waspada. Jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Song, maka kerabat di dalam divisi delegasi asing akan membayar harga atas tindakan mereka. Untuk keluarga Song, ini setara dengan membunuh banyak burung dengan satu batu. Mereka hanya perlu menyediakan kebutuhan dan akomodasi yang layak. Ini benar-benar bukan apa-apa bagi keluarga Song yang kaya. Tak lama, Song Tingyu memimpin Qin Lai ke menara 7 lantai di pusat divisi delegasi asing. Delegasi asing peringkat matahari, bulan, dan bintang, pendaftaran identitas, pertukaran poin kontribusi, penerimaan misi, dan hal-hal lain semuanya diproses di dalam gedung 7 lantai ini. Paman An, Song Tingyu berteriak saat dia tiba di pintu. Ada beberapa praktisi bela diri rilem manifestasi di depan pintu masuk gedung. Mereka sepertinya mengenalinya, dan saat mereka melihatnya datang, mereka semua mengangkat kepala dan membusungkan dada. Mereka membawa diri mereka dengan hormat. Nona ada di sini, kan? Song An tersenyum dan turun dari lantai atas gedung. Dia berkata dengan keras, saya mendapatkan apa yang Anda minta. Aku bahkan sudah menyiapkan kartu identitas Qin Lai. Saat Sarjana Parubaya Song An datang, dia pertama kali menyapa Song Tingyu sebelum sedikit mengangguk pada Qin Lai. Ada jejak kesombongan di wajahnya. Dia mengeluarkan kartu identitas pentagonal seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke Qin Lai, berkata, Qin Lai, mulai sekarang kamu bukan lagi master sekte-sekte persenjataan, tetapi delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song kami. Saya harap Anda akan tahu tempat Anda dan bertindak seperti itu. Qin Lai menerima kartu identitas peringkat bintang, meliriknya, dan menemukan bahwa namanya terukir di belakang. Paman An, Qin Lai mungkin telah mengganggu rencana kami untuk sekte persenjataan dan membuka lorong bawah yang jahat, tapi, itu semua di masa lalu, kata Song Tingyu lembut. Song An menghela nafas pelan sebelum berkata, jika sekte persenjataan dibubarkan, maka kita akan memiliki satu musuh yang tidak terlalu menakutkan untuk dikhawatirkan. Kami bahkan bisa menggunakan artifiser sekte persenjataan untuk meningkatkan kekuatan kami. Lorong bawah yang jahat tidak akan dibuka, dan kita akan memiliki lebih sedikit masalah. Dia menggelengkan kepalanya, sepertinya dia masih tidak bisa melepaskannya. Ini karena Nether Battlefield berada di Laut Kabut Ungu, di dalam wilayah Eight Extreme Temple. Oleh karena itu, sakit kepala terbesar yang mereka alami saat bertarung melawan ras jahat dari alam Nether adalah 8 kuil ekstrim. Dikatakan bahwa alasan mengapa kekuatan Eight Extreme Temple tidak dapat dibandingkan dengan Profound Heaven Alliance adalah karena para ahli mereka sebagian besar hilang dalam konflik dengan ras jahat. Di masa lalu, aliansi surga yang mendalam akan mengirim orang untuk pergi ke Nether Battlefield untuk membantu 8 kuil ekstrim dalam bertahan melawan ras iblis bertanduk. Namun, pada saat-saat ketika mereka benar-benar harus bertarung sampai mati, orang-orang aliansi surga yang mendalam seringkali mempertahankan kekuatan mereka sendiri. 8 kuil ekstrim pasti akan menjadi yang pertama menderita jika ras jahat menerobos. Karena Profound Heaven Alliance agak jauh dari Nether Battlefield, mereka hanya akan menertawakan sebagian besar waktu, tidak menginginkan yang lebih baik daripada Eight Extreme Temple dan ras jahat untuk terus saling membunuh untuk terus mengurangi kekuatan Eight Extreme Temple. Namun, sejak lorong bawah jahat dibuka, kelompok besar elit ras jahat telah muncul langsung dari sekte persenjataan. Dalam setengah tahun yang singkat ini saja, keluarga Song dan ras jahat telah bertarung satu sama lain beberapa kali dan menderita kerugian yang signifikan. Hal ini menyebabkan Song An, sebagai anggota keluarga Song, menjadi sangat khawatir dan Qin Lai adalah penyebab semuanya. Tentu saja tidak terlalu realistis untuk mengharapkan dia memperlakukan Qin Lai dengan baik. Tidak apa-apa, dia sekarang adalah delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song. Apalagi yang bisa saya katakan? Song An tersenyum tegang sebelum berkata, aku akan mengurus pengaturan Qin Lai seperti biasa. Nona, Anda harus memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang setelah Anda pulang. Anda mungkin harus menenangkan bawahan Anda itu dengan benar. Pergi dan sibuklah. MN. Terima kasih, Paman An. Song Tingyu tersenyum manis dan mengobrol sebentar dengan Qin Lai sebelum pergi. Begitu dia pergi, ekspresi Song An menjadi serius saat dia berkata kepada Qin Lai, saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh delegasi asing. Saya mendengarkan. Ekspresi Qin Lai tenang. Tugas utama delegasi asing keluarga Song adalah membantu operasi keluarga Song melawan elemen asing, seperti pertempuran melawan ras jahat, pemolisian dan kepatuhan terhadap pasukan bawahan,
pembuangan rahasia orang-orang tertentu dalam pasukan bawahan yang memiliki motif tersembunyi, dan beberapa bentrokan rahasia kita melawan Eight Extreme Temple. Song An berkata dengan tatapan tajam, selanjutnya, seorang delegasi asing juga berburu binatang roh tertentu, menangkap burung roh tertentu, mencari bahan roh yang dibutuhkan oleh keluarga Song, menyelesaikan konflik luar negeri tertentu, dan seterusnya. Kami akan menentukan kesulitan setiap misi dan menugaskannya ke jajaran delegasi asing yang berbeda untuk melakukan. Song An berbicara secara rinci, menjelaskan kepada Qin Lai semua hal yang perlu diperhatikan oleh delegasi asing. Qin Lai mendengarkan dengan serius dan mengingat beberapa poin penting. Aku sudah memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Perhatikan saja dan kamu akan baik-baik saja. Song An berhenti sejenak sebelum memanggil penjaga di luar, berkata, bawa dia ke akomodasinya. Dipahami. 15 menit kemudian, Qin Lai duduk di dalam menara batu 3 lantai. Menara ini memiliki ruang budidaya, kamar mandi, kamar tidur, dan ruang tamu kecil. Ada juga beberapa rumah batu 1 lantai di samping menara batu 3 lantai ini. Rumah-rumah itu disiapkan oleh keluarga Song untuk kerabat delegasi asing. Karena Qin Lai sendirian, rumah-rumah batu ini dibiarkan kosong. Berdiri di samping jendela lantai 3, Qin Lai melihat sekelilingnya dan melihat beberapa menara yang mirip dengan miliknya. Menara batu itu memiliki ukiran bintang yang berbeda di atasnya, menandakan identitas penghuninya sebagai delegasi asing peringkat bintang. Setelah mencari sejenak, dia menemukan bahwa ada manusia yang tidak berkultivasi atau berlatih seni bela diri yang bekerja di rumah batu di samping menara batu itu. Ada juga beberapa anak kecil yang memiliki energi roh pada mereka. Mereka mungkin adalah putra dari delegasi asing peringkat bintang dan telah melakukan kontak dengan rahasia cara bela diri. Qin Lai dengan cepat menarik pandangannya dan menutup jendela. Dia duduk di dalam ruang kultivasi yang dimaksudkan untuknya sendiri. Gumpalan cahaya berdarah merembes keluar dari dahinya dan perlahan mengambil bentuk Sueli. Setelah Sueli muncul, dia berkata dengan terus terang, banyak bahan langka dibutuhkan untuk membangun lingkaran teleportasi yang mengarah langsung ke tanah darah pamungkas. Sebagian dari bahan-bahan ini tidak dapat dipasok oleh Lang Xie atau tombak darah, dan hanya kekuatan besar seperti aliansi surga yang mendalam yang dapat memperolehnya. Kamu benar-benar yakin bahwa kita dapat membangun formasi teleportasi yang mampu mencapai tingkat bawah Nether Battlefield dari jauh di dalam rawa beracun? Qin Lai bertanya dengan serius. Kamu yakin tentang ini? Saya telah menemukan kelainan di tanah darah pamungkas, saya sudah lama bersiap untuk ini. Selama materi roh sudah siap dan selama Anda bersedia membantu saya tidak ragu bahwa formasi teleportasi dapat diselesaikan. Kata Sueli. Tanah darah pamungkas ada di bagian bawah Nether Battlefield. Pakar iblis bertanduk sering beroperasi di sekitar area itu. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensi dari membiarkan praktisi bela diri tombak darah berkultivasi di area itu? Itulah mengapa saya melakukan yang terbaik untuk membantu Anda membujuk Song Yu untuk berkomunikasi dengan ras jahat dari alam Nether. Saya ingin meredakan ketegangan di antara mereka dan sebaiknya mencapai pemahaman yang kooperatif. Dan disinilah aku, bertanya-tanya mengapa kamu begitu bersemangat ketika membujuk Song Yu sampai-sampai aku merasa kamu berlebihan. Hehehe, santai. Song Yu tidak bisa menahan godaan dari teratai daun 9 yin yang mendalam. Dia, Xie Yaoyang, dan Ni Yun semuanya berada di alam fragmentasi. Praktisi bela diri alam fragmentasi ini takut dengan api nirvana. Mereka tahu teror naik ke alam baru lebih baik daripada siapapun. Kamu tahu bahwa tidak mungkin mereka menolak ini, bukan? Tentu saja, selama mereka masih menginginkan kekuasaan, selama mereka tidak ingin mati mengerikan begitu mereka mencoba untuk naik, maka mereka pasti akan mempertimbangkan tawaran ini dengan serius. Lihat saja, mereka pasti akan berusaha berkomunikasi dengan ras jahat. Ini aku setuju. Kamu harus memalsukan beberapa bom mendalam Terminator, mendapatkan poin kontribusi dengan aliansi surga yang mendalam, dan menukar poin kontribusi itu dengan bahan roh yang dibutuhkan untuk membangun lingkaran teleportasi. Sueli berpikir sejenak sebelum berbicara lagi, aliansi surga yang mendalam adalah kekuatan tembaga. Mereka harus memiliki banyak kitab suci dalam penyimpanan dan setidaknya 3 seni roh umum dari embun beku, bumi, dan guntur dan kilat. Anda juga harus menggunakan poin kontribusi Anda untuk secara singkat memindai tulisan suci itu dan mempelajari rahasianya, meningkatkan pengetahuan Anda tentang 3 jenis kekuatan, dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, seperti yang dikatakan gadis itu tanpa meminjam kekuatan eksternal, Anda hanyalah seorang praktisi bela diri manifestasi realm tingkat menengah. Anda mungkin bisa mengalahkan praktisi bela diri manifestation realm tahap akhir,
Tetapi jika seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm ingin membunuh Anda, Anda mungkin belum tentu bisa menyelamatkan diri Anda sendiri. Ekspresi Qinlai berat saat dia berkata, aku tahu ini dengan sangat baik. Juga, kamu harus meluangkan waktu untuk menulis diagram roh. Saya merasa bahwa emosi Anda baru-baru ini agak tidak stabil. Hatimu mungkin sedikit terganggu karena jiwamu mulai menyatu. Aku tahu. Setelah berinteraksi dengan Sueli sejenak, Qinlai akhirnya menentukan arah yang harus dia tuju akhir-akhir ini. Setelah Sueli tenggelam kembali ke dalam orb penekan jiwa, dia mengeluarkan tungku dan material roh yang telah diberikan Song Tingyu sebelumnya dari cincin spasial dan menempatkannya di dalam ruang kultivasi. Dia mulai menempa bom mendalam Terminator. Kamu sampah yang tidak berguna. Segala sesuatu yang kamu makan dan minum berasal dari ayahku, tapi lihat omong kosong yang kamu tempa. Itu bahkan bukan kelas 6 umum. Untuk apa lagi aku membutuhkanmu? Saat itu malam, Qinlai mendengar suara yang datang dari luar saat menempa bom mendalam Terminator. Ketenangan dan keheningan adalah suatu keharusan untuk menempa. Kebisingan benar-benar tidak diinginkan. Mendengar suara yang datang dari luar dan melihat tungku itu tidak kemana-mana, Qinlai merasa tidak sabar dan pergi ke jendela. Dia melihat keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di selatannya, dia melihat menara 3 lantai. Ada seorang pria muda di tahap tengah alam pembukaan Natal dan 5 hingga 6 pria dan wanita paruh baya memegang pedang pendek kuning coklat yang tampak tidak puas. Pria muda itu memarahi seorang pria gemuk yang membungkuk. Pria gemuk itu membelakangi Qinlai. Punggungnya tampak agak akrab, tetapi Qinlai mengerutkan kening dan tidak bisa mengingat siapa dia. Ayah saya adalah delegasi asing peringkat bintang dan dia hanya memiliki 10 ruang. Anda bukan bagian dari keluarga kami, dan hanya karena Anda mengatakan bahwa Anda tahu cara memalsukan artefak, ayah saya menerima Anda. Namun lihatlah dirimu, omong kosong apa yang kau tempa ini. Senjata roh kelas 5 biasa hanyalah sesuatu yang akan digunakan oleh praktisi bela diri kekuatan batu kapur. Tempat apa ini? Ini adalah aliansi surga yang mendalam. Pria muda itu berkata dengan wajah dingin, siapa yang akan menggunakan senjata roh kelas umum di tempat ini? Pemuda itu menamparkan wajah pria gemuk itu dengan pedang pendek berwarna kuning coklat di tangannya. Itu sangat keras. Tuan muda, alasan saya tidak bisa menempa senjata roh tingkat tinggi adalah karena saya tidak memiliki diagram roh tingkat tinggi. Pria gemuk itu tidak berani melawan saat dia menundukkan kepalanya. Dia membungkukkan punggungnya dan dengan lembut berkata, Tuanku telah berjanji kepadaku bahwa dia akan menemukan diagram roh tingkat tinggi untukku, tetapi dia belum dapat menemukannya selama ini. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku tidak punya cara untuk mendapatkan diagram roh peringkat tinggi, itulah sebabnya aku tidak bisa menembus seni penempaan artefak. Qinlai memasang ekspresi tidak sabar dan hendak memberitahu orang-orang di luar untuk tutup mulut, tetapi saat dia mendengar pria gemuk itu berbicara, ekspresinya tiba-tiba bergetar. Itu suara Yao Tai. Kembali di Paviliun Nebula, dia bekerja sebagai asisten Yao Tai atas saran Limu, belajar mengidentifikasi materi roh dengannya. Namun, karena Liu Yuntao telah naik ke posisi Master Pavilion, Yao Tai tidak punya pilihan selain tersapu keluar dari Nebula Pavilion karena tekanan Liu Ting. Sebelum Yao Tai pergi, dia telah berbicara dengan Qinlai dan mewariskan kepadanya hampir semua pengetahuan dan pemahamannya tentang materi roh. Sebenarnya, Yao Tai adalah mentor yang menunjukkan Qinlai cahaya ketika datang ke penempaan artefak, dan dia berutang banyak padanya. Sudah lebih dari 2 tahun, tetapi Qinlai tidak dapat memperkirakan bahwa dia akan bertemu dengan Yao Tai lagi di kediaman keluarga Song dari aliansi surga yang mendalam. Dia selalu memiliki sedikit rasa hormat terhadap Yao Tai. Pengrajin peringkat rendah ini telah mengabdikan bertahun-tahun untuk menempa artefak tetapi tidak dapat memperoleh diagram roh peringkat tinggi sepanjang waktu karena tidak ada yang mendukungnya. Pertumbuhannya dalam penempaan artefak terbatas, dan seluruh hidupnya dipenuhi dengan rintangan. Hanya ketika Tu Sixiong berada di Paviliun Nebula, dia menikmati masa kejayaan yang singkat. Setelah itu, dia menggelepar tanpa tujuan, tidak dapat mencapai ambisinya selama ini. Karena dia terlalu tua, Yao Tai tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengujian sekte persenjataan. Dia hanya seorang pengrajin peringkat biasa, jadi pasukan peringkat tinggi juga tidak akan memperhatikannya. Jadi, setelah berkeliaran dan terpental selama 2 tahun, ia memilih untuk melampirkan dirinya ke delegasi asing peringkat Song Family Star. Dia berharap bisa membantu keluarga delegasi asing dan menempa artefak sehingga dia bisa memperoleh diagram roh tingkat tinggi dan mencapai terobosan dalam penempaan artefak. Namun, setelah delegasi asing peringkat Song Family Star mengetahui harga untuk diagram roh aliansi surga yang mendalam dan persisnya berapa banyak poin kontribusi yang harus dia keluarkan,
dia dengan tegas menunda niatnya untuk membeli diagram roh tingkat tinggi untuk Yao Tai. Delegasi asing peringkat bintang tidak kaya sejak awal, jadi dia juga tidak dapat menyediakan bahan yang dibutuhkan Yao Tai untuk memalsukan artefak. Seiring waktu, karena kurangnya latihan, tidak hanya keterampilan Yao Tai dalam menempa artefak tidak meningkat, bahkan memburuk ke titik di mana dia membuat kesalahan saat menempa artefak roh yang bisa dia tempa di masa lalu. Ini adalah penyebab ketidakpuasan putra delegasi asing peringkat bintang. Karena sumber daya delegasi asing peringkat bintang terbatas dan tidak dapat menanggung biaya kegagalan dalam penempaan artefak, kegagalan khusus ini telah memicu kemarahan keras putranya. Tuan muda, lain kali, saya pasti akan lebih berhati-hati. Saya pasti tidak akan gagal lagi. Yao Tai memohon lagi dan lagi dengan punggung membungkuk dan nada hati-hati, tolong beri aku kesempatan lagi. Ekspresi Yao Tai dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Dia menghela nafas di dalam dengan kepala tertunduk, membenci dirinya sendiri karena terlalu impulsif di masa lalu. Jika dia menelan kembali apa yang disebut sebagai kebanggaan pengrajinnya di Paviliun Nebula, merendahkan dirinya untuk mendapatkan bantuan Liu Ting alih-alih menghasut kemarahannya, dia setidaknya tidak akan diusir dari Paviliun Nebula dan diturunkan ke situasinya saat ini. Tidak hanya dia tidak berhasil mendapatkan diagram roh peringkat tinggi, dia bahkan tidak bisa memalsukan artefak secara teratur. Situasinya saat ini bahkan lebih buruk daripada saat di Nebula Pavilion. Lain waktu, wajah pemuda itu tidak simpatik saat dia mengayunkan pedang pendeknya, tampak seolah-olah dia tidak sabar untuk menebas tubuh Yao Tai beberapa kali. Apakah Anda tahu berapa banyak kerugian yang Anda sebabkan kepada saya dengan kegagalan tunggal Anda? Setengah tahun. Saya akan membutuhkan setidaknya setengah tahun persiapan sebelum saya dapat mengumpulkan materi lagi. Bahkan Mohai dari Sekte Persenjataan tidak dapat menjamin kesuksesan setiap kali dia memalsukan artefak, Yao Tai membela diri dengan suara kecil. Huff, jika kamu adalah Mohai dan kamu bisa memalsukan artefak roh tingkat 7 yang mendalam, aku tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika kamu gagal 10 kali. Nada suara pemuda itu penuh dengan cemoohan, tapi menurutmu siapa dirimu? Kamu bahkan tidak bisa dengan benar memalsukan artefak roh kelas 5 umum. Saat dia bersemangat, pedang pendek yang dia pegang mengayun ke wajah Yao Tai lagi. Sebuah sambaran listrik biru tua memotong langit seperti ular menyilaukan yang menyerang pedang pendek dengan akurasi yang luar biasa. Prak, listrik padat berkembang, dan kilatan petir pada pedang pendek menghilang dalam sekejap. Tangan pedang pemuda itu bergetar, dan ujung pedang yang tajam secara tidak sengaja menusuk bahunya sendiri. Darah segera menyebar dari lukanya. Apa-apaan? Siapa yang menyebabkan masalah? Dia berteriak keras. Qin Lai sudah berjalan keluar dari tempat tinggalnya. Sambil mengerutkan kening, dia dengan cepat pindah ke area ini, dengan tenang berkata, saya. Kakao, pria muda itu menjadi kosong dalam sekejap, dan ketika dia melihat kartu identitas berbentuk bintang di pinggangnya, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Kamu adalah delegasi asing peringkat bintang dari tempat ini. Banyak pria dan wanita parubaya berada di samping pria muda itu. Mereka baru saja menyaksikan dari pinggir lapangan, dan mereka tidak menghentikan penghinaan pemuda itu terhadap Yao Tai. Ketika Qin Lai muncul dari belakang mereka dan mereka menyadari bahwa dia juga seorang delegasi asing peringkat bintang keluarga Song, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka buru-buru memberi hormat kepadanya. Salah satu dari mereka dengan cepat menghentikan pemuda itu dan berkata, "Mu kecil, dia juga delegasi asing peringkat bintang seperti ayahmu, dan ayahmu tidak ada saat ini." Pria muda bernama Mu kecil sedikit memucat. Pada awalnya, dia masih berpikir untuk berdebat sedikit dengan Qin Lai, tetapi sekarang dia benar-benar diam dengan kepatuhan. Kau menggangguku, kata Qin Lai dingin. Maaf, ini kesalahan kami karena tidak memperhatikan. Kami akan lebih berhati-hati lain kali. Pria parubaya yang menghentikan pemuda itu meminta maaf dengan hormat dan tidak berani membalas sekalipun. Pada saat inilah Yao Tai berbalik dan melirik Qin Lai. Pertama, pupil matanya menyusut saat kejutan muncul di wajahnya. Kemudian matanya melebar saat dia menatap dekat wajah Qin Lai. Mulutnya bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia takut dia salah orang. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, Qin Lai telah mengalami perubahan besar karena pertumbuhan dan penampilannya juga sedikit berubah. Yang paling penting adalah auranya. Dibandingkan dengan bagaimana dia 2 tahun lalu di Nebula Pavilion, auranya saat ini jauh lebih menonjol. Qin Lai dari belakang di Nebula Pavilion agak pemalu dan jujur. Ketika dia bekerja di samping Yao Tai, dia mengikuti setiap perintah dengan serius dan sangat memperhatikan pekerjaannya. Namun, kepribadiannya agak tertutup dan kaku. Qin Lai saat ini arogan dan dingin,
memiliki mata seperti pisau sambil memberikan kesan mengancam hanya dengan berdiri di sana. Di mata Yao Tai, Qin Lai saat ini dan Qin Lai dari Nebula Pavilion hanya mirip dalam penampilan. Segala sesuatu yang lain benar-benar berbeda. Itulah alasan mengapa dia pikir dia salah orang. Tuan Besar Yao. Sementara Yao Tai dengan malu-malu menarik pandangannya dari wajah Qin Lai, takut memicu kemarahannya, Qin Lai tiba-tiba membungkuk dan berlutut di depan Yao Tai seperti yang dilakukan seorang murid. Ekspresinya rendah hati. Kakau-kau tubuh gemuk Yao Tai tampak bergidik. Kemudian dia gemetar lagi dan menunjuk dengan penuh semangat ke Qin Lai, tergagap, kamu benar-benar Qin Lai. Qin Lai menyeringai dengan senyum ceria. Tuan Besar Yao, mengapa kamu menatapku begitu lama tanpa mengatakan apa-apa? Saya hampir berpikir, bahwa Anda tidak mengenali saya lagi. Tidak, tidak, aku hanya khawatir aku salah orang. Yao Tai sangat bersemangat dan gembira. Dia sepertinya ingin menyentuh bahu Qin Lai untuk menunjukkan kasih sayangnya, namun ketika dia mengangkat tangannya, dia tiba-tiba melihat kartu identitas di pinggang Qin Lai. Gerakannya tiba-tiba menjadi kaku. Di matanya, delegasi asing peringkat bintang keluarga Song lebih besar dari kehidupan. Dalam sekejap, dia menyadari perbedaan besar dalam status antara dia dan Qin Lai. Jadi tangannya hanya tergantung di sana, tidak yakin apakah dia harus melanjutkan atau mundur. Ekspresinya adalah salah satu dari sedikit rasa malu. Qin Lai datang sambil menyeringai, dengan rela melangkah maju dan memeluk Yao Tai dengan kuat. Dia berkata dengan nada rendah, tidak peduli bagaimana status kita dapat berubah, di mata saya, Anda akan selalu menjadi mentor yang menerangi jalan saya. Rasa terima kasih yang mendalam muncul di mata Yao Tai. Melihat bahwa Qin Lai tidak hanya mengenali Yao Tai, tetapi juga tampak sangat ramah dengannya, orang-orang di samping mereka semua terkejut di dalam. Tuanku, kami tidak tahu bahwa Anda mengenal Yao Tai. Kami tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Pria parubaya itu merendahkan dirinya dan, setelah berpisah dari Yao Tai dan Qin Lai, menatap tajam ke arah Qin Lai dengan penyesalan sambil menyatukan kedua tangannya. Aku mohon pengertianmu. Tuan Besar Yao, kami belum bertemu satu sama lain dalam 2 tahun. Ayo, datang ke tempatku dan duduklah. Memegang bahu Yao Tai, tampak sedekat seorang putra dan ayahnya, Qin Lai menarik Yao Tai pergi dan bahkan tidak melirik orang-orang itu. Qin Lai, mereka Yao Tai merasa agak malu. Langkah kakinya lambat saat dia berusaha meredakan gesekan antara kedua belah pihak. Tidak apa-apa, Qin Lai menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu apa yang dia khawatirkan dan berkata, ikuti saja aku. Aku bertemu seorang teman kita akan duduk bersama aku akan duduk dan segera kembali. Yao Tai berbalik dan menjelaskan dengan tatapan meminta maaf. Tidak apa-apa, pria parubaya itu dengan cepat menjawab. Qin Lai sedikit mengernyit dan berbalik untuk menatap mata mereka. Kemudian dia berkata, ketika tuanmu pulang, suruh dia datang menemuiku. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Aku akan, jawab pria itu dengan hormat. Qin Lai, Yao Tai terkejut. Ikut saja denganku. Qin Lai tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Yao Tai akhirnya terdiam dan pergi bersama Qin Lai menuju akomodasinya. Paman kedua, mengapa kamu begitu takut padanya? Setelah Qin Lai dan Yao Tai pergi, pemuda itu bertanya dengan enggan. Dia memiliki pangkat yang sama dengan ayahmu, dan kami hanya kerabat ayahmu. Kami tidak memiliki status di sini untuk dibicarakan dan, selanjutnya, tidak ada hak untuk berbicara apapun. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, ayahmu tidak ada, jadi jika kita bentrok dengannya, maka yang menderita pasti adalah kita. Bahkan jika dia memutuskan untuk membantai kita tanpa ampun, keluarga Song tidak akan mengatakan apapun karena perbedaan status. Ekspresi pemuda itu memucat. Ayahmu akan segera kembali. Ketika ayahmu kembali, maka kita akan membalas dendam. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, dari kelihatannya, dia tampaknya adalah delegasi asing peringkat bintang baru. Kami mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya, tetapi ayahmu adalah seorang veteran. Apakah tidak mudah baginya untuk berurusan dengan pria itu? Pria muda itu bertanya dengan ekspresi aneh, katakan, bagaimana menurutmu Yao Tai mengenalnya? Siapa tahu? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan dengan kasar berkata, lupakan hal-hal sepele. Ketika ayahmu kembali, kami secara alami akan menunjukkan kepadanya apa yang kami terbuat dari. Yao Tai mengikuti Qin Lai sampai ke ruang kultivasinya. Dia segera melihat tungku dan bahan roh berkualitas sangat tinggi yang ditumpuk seperti bukit. Ketika Qin Lai pergi, dia baru saja menempa bom mendalam Terminator. Karena itu, dia belum membersihkan bahan-bahan ini. Tungku ini sangat indah.
Sudah jelas bahwa itu berkualitas tinggi pada pandangan pertama. Setelah Yao Tai masuk, matanya berbinar karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tungku juga memiliki nilainya sendiri, seperti bahan roh dan pengrajin. Ada tungku Mon, Profound, Earth, Heaven, dan Divine Grade. Setiap tungku berbeda. Tungku kelas tinggi dapat menempa artefak roh dengan setengah biaya dan dengan efisiensi 2 kali lipat. Hanya tungku tingkat tinggi yang dapat menempa artefak roh tingkat tinggi, sementara hampir tidak mungkin untuk memalsukan artefak roh tingkat tinggi dengan tungku tingkat rendah. Yao Tai telah asyik dengan penempaan artefak selama bertahun-tahun. Saat dia masuk, dia mulai mengungkapkan pemahamannya tentang penempaan artefak sekali lagi. Setelah berbicara sejenak, dia kemudian memperhatikan bahwa Qin Lai hanya tersenyum padanya tanpa mengatakan apa-apa. Dia tersipu dan berkata dengan sedikit malu, bagimu untuk memiliki tungku kelas tinggi kamu pasti telah menemukan guru yang hebat. Tuanmu pasti sudah memberitahumu apa yang baru saja kukatakan. Hehe, tolong maafkan ocehan saya. Setelah berhenti sejenak, ekspresi Yao Tai bergetar saat dia tersenyum. Kembali ke Nebula Pavilion, aku sudah tahu bahwa kamu memiliki bakat untuk menempa artefak. Saya tahu bahwa Anda pasti akan menemukan guru yang baik suatu hari nanti. Dia berasumsi bahwa Qin Lai telah diambil oleh seorang pengrajin kelas tinggi sebagai murid langsung, itulah sebabnya statusnya telah mengambil lompatan besar ke atas. Ini membuat Qin Lai lengah. Dia merenung sejenak sebelum bertanya, Tuan Besar Yao, jika Anda begitu asyik dengan penempaan artefak, mengapa Anda tidak datang dan mencari saya kembali di Sekte Persenjataan? Mencarimu. Yao Tai menggosok kepalanya tampak sedikit bingung. Untuk apa, tepatnya? Qin Lai terkejut. Dia tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak tahu. Ah, apakah Anda agak terkenal di Sekte Persenjataan atau semacamnya? Yao Tai tampak sedikit malu. Aku jarang memperhatikan dunia luar. Sejak saya mengikuti Su Liang dan tiba di sini, saya bahkan kurang memperhatikan dunia luar daripada sebelumnya. Itu sebabnya aku tidak yakin apa yang terjadi di luar sana. Qin Lai mengerti setelah mendengarkan penjelasannya. Dia tersenyum dan tidak menjelaskan identitasnya. Memang benar bahwa, bahkan di Paviliun Nebula, Yao Tai sedikit tertinggal dalam hal apapun yang bukan penempaan artefak. Qin Lai tidak menyangka bahwa dia akan sama setelah tiba di Profound Heaven Alliance dan mengikuti beberapa orang, Su Liang. Qin Lai, bagaimana kamu menjadi delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song? Apakah karena Anda tahu cara memalsukan artefak? Yao Tai mengerutkan kening dan bertanya dengan agak cemas, Su Liang adalah ahli alam Nether Passage tingkat menengah. Dia adalah seorang veteran di antara banyak delegasi asing peringkat Song Family Star lainnya. Saya tahu dia. Dia berpikiran sempit dan aku khawatir dia. Tuan Besar Yao, saya baru saja menjadi delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song, dan saya tidak memiliki siapapun di sisi saya. Saya melihat bahwa hidup Anda tidak terlalu hebat dengan Su Liang. Apakah Anda tertarik untuk tinggal sementara di tempat saya? Qin Lai merenung sejenak sebelum berkata dengan serius, aku bisa memberimu apa yang tidak bisa diberikan Su Liang. Mata Yao Tai tiba-tiba menyala. Ekspresinya sangat bersemangat saat dia bertanya dengan gemetar, Qin Lai, kamu, maksudmu? Aku bisa memberimu diagram roh tingkat tinggi. Qin Lai tersenyum dan mengangguk. Kau punya. Anda benar-benar melakukannya. Yao Tai sangat senang sehingga dia bisa melangkah di udara. Qin Lai menyeringai dan mengumpulkan pikirannya untuk mengeluarkan tulisan suci kuning berminyak dari cincin spasial. Dia dengan santai melemparkannya ke Yao Tai dan berkata, Tuan Besar Yao, tolong lihat buku ini dulu. Eksposisi lengkap diagram roh kelas menengah. Yao Tai hanya perlu melirik judulnya sebelum dia bergidik dan berseru, aku pernah mendengar tentang lengkap eksposisi diagram roh kelas menengah dari seseorang sebelumnya. Ini adalah salah satu buku yang harus dibaca oleh murid sekte dalam Sekte Persenjataan. Ada 6 diagram roh kelas menengah yang tercatat dalam buku ini, dan semuanya sangat berharga. Tidak seorang pun kecuali murid sekte dalam dan tetua diizinkan untuk menyentuhnya, apalagi membawanya keluar dari Sekte Persenjataan. Qin Lai, kamu di mana kamu mendapatkan buku ini? Memegang kitab suci tipis ini dengan tangan gemetar, mata Yao Tai bersinar dengan kecemerlangan yang menyebabkan bahkan Qin Lai terkejut. Qin Lai merasakan gelombang emosi menyerbunya. Pameran lengkap diagram roh kelas menengah ini adalah sesuatu yang diberikan Tang Siki kepadanya untuk studi komprehensif setelah dia menjadi murid sekte dalam. Ini bukan salah satu dari kitab suci rahasia yang diberikan oleh 3 pendeta agung dan tetua agung kepadanya atau bahkan salah satu dari 12 diagram roh langka yang telah dia pelajari dari pilar pola roh. Ini adalah salah satu kitab suci umum yang terbuka untuk dibaca oleh semua murid batin Sekte Persenjataan. Namun, di mata Yao Tai,
kitab suci ini adalah harta tak tertandingi yang hanya bisa dia impikan untuk mengintip. Qin Lai, bisakah aku melihat ini? Yao Tai menatapnya dengan cemas. Buku ini adalah hadiahku untukmu. Qin Lai mengangguk. Yao Tai kembali ke kursinya, memegang kitab suci di kedua tangan dengan ekspresi lemas. Hadiah untuk saya, hadiah. Yao Tai telah memalsukan artefak selama beberapa dekade dan diagram roh dasar adalah satu-satunya diagram yang dia gunakan untuk memalsukan artefak. Selama bertahun-tahun, dia telah memohon kepada banyak orang dan mencoba segala macam metode untuk memperoleh diagram roh tingkat tinggi sehingga dia dapat meningkatkan keterampilannya dalam menempa artefak. Namun dia tidak pernah berhasil. Dia belum pernah menemukan diagram roh peringkat yang lebih tinggi, jadi keahliannya dalam menempa artefak tetap stagnan untuk waktu yang lama, tidak dapat menembus ke alam yang lebih tinggi. Itu juga mengapa dia tidak diberi perhatian atau nilai setelah tersapu keluar dari paviliun nebula oleh Liu Ting, sehingga dia bergabung dengan Su Liang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan meskipun wajahnya ditampar oleh pedang pendek. Ini semua karena dia hanyalah seorang seniman rendahan, hanya karena statusnya tidak cukup tinggi. Namun, jika dia bisa mempelajari dan menguasai pameran lengkap diagram roh kelas menengah ini, maka dia akan dapat naik ke tingkat yang sama sekali baru dari yayasannya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak liar dengan sukacita? Qin Lai, aku ingin melihat buku ini dulu. Bisakah kita membicarakan hal-hal lain di masa depan? Yao Tai mencengkeram buku itu erat-erat, matanya menyala-nyala. Dia sepertinya tidak ingin berpaling dari buku itu bahkan sedetik pun. Tentu, Qin Lai tersenyum dan berkata, bacalah di ruang tamu di lantai bawah. Yao Tai segera berdiri dan turun, buku di tangan. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya bahkan untuk sesaat. Qin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah Yao Tai pergi, dia melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai dalam menempa bom mendalam Terminator. 6 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 6 hari ini, Qin Lai telah mengubah semua materi roh yang diberikan Song Tingyu kepadanya menjadi bom mendalam Terminator dan berhasil menuliskan semua diagram roh. Pada saat ini, ada 36 bom mendalam Terminator baru di lantai batu ruang budidaya. Setiap bola logam ini terjalin dengan percikan petir. Pekerjaan apapun bisa dilakukan lebih cepat setelah seseorang terbiasa. Penempaan artefak tidak berbeda. Di masa lalu, dia membutuhkan lebih dari setengah hari atau bahkan lebih lama untuk menempa satu bom mendalam Terminator. Efisiensinya saat ini telah meningkat puluhan kali lipat. Dia tidak yakin mengapa, tetapi ketika dia sedang menempa artefak, sangat mudah baginya untuk tenang terutama ketika dia fokus untuk membuat diagram roh. Pikirannya damai, dan dia samar-samar merasa bahwa pikirannya sedang disempurnakan dan menjadi luhur. Perasaan ini sangat luar biasa. Karena itu, dia menyadari bahwa ketika menempa artefak dan menulis diagram roh, pikirannya dibersihkan dan jiwanya dibersihkan. Seolah-olah frustrasi, kesuraman, kejengkelan, dan perasaan negatif lainnya secara bertahap dimurnikan. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Sueli. Orang yang menyegelmu sangat memperhatikanmu. 4 diagram roh yang mengambang di dalam orb penekan jiwa adalah untuk membantu Anda membersihkan pikiran dan menyaring kekacauan di hati Anda, menjaganya tetap bersih dan murni. Sebelumnya, dia berpikir bahwa penjelasan Sueli agak terlalu luar biasa dan dia tidak bisa mempercayainya. Tapi sekarang, dia melakukannya. Menulis diagram roh sangat berguna dalam pemurnian pikirannya. Dia telah mempelajari ini dengan tubuhnya sendiri. Saya Su Liang. Bolehkah saya bertanya apakah Qin Lai ada? Tiba-tiba, suara yang agak gelap datang dari luar. Ekspresi Qin Lai tenang saat dia dengan ceroboh menarik bom mendalam Terminator ke dalam cincin spasialnya dan turun ke bawah. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh, aku di sini. Qin Lai, ini Su Liang. Su Liang ada di sini. Kami dalam masalah. Di lantai bawah, mata Yao Tai memerah dan wajahnya kuyu. Entah sudah berapa hari dia tidak tidur. Dia tampak seperti seluruh rohnya dia tersedot keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar tenggelam dalam pameran lengkap diagram roh kelas menengah sampai-sampai dia hampir lupa bahwa dia dalam masalah. Hanya ketika dia mendengar suara Su Liang, dia bereaksi dan langsung panik. Tidak apa-apa, aku akan menemuinya. Qin Lai tersenyum dan melanjutkan ke bawah. Yao Tai bergegas mengikutinya dan menjelaskan dengan suara kecil, Qin Lai, Su Liang agak terkenal di antara delegasi asing peringkat bintang. Ranahnya juga cukup tinggi. Apakah Anda ingin memberitahu klan keluarga Song agar dia tidak bertindak di luar batas? Tidak dibutuhkan. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padamu. Yao Tai menjadi cemas. Saya tidak mengalami kerugian sejak saya meninggalkan Nebula Pavilion.
Qin Lai menyeringai kejam. Lupakan delegasi asing peringkat bintang belaka. Bahkan jika mereka adalah delegasi asing peringkat bulan atau matahari, aku tetap tidak akan kalah. Kamu. Yao Tai tidak mengerti dari mana kepercayaan Qin Lai berasal. Ranah bela dirinya mungkin tidak tinggi, tapi matanya masih tajam. Dia bisa melihat bahwa Qin Lai berada di alam manifestasi. Sementara itu, Su Liang berada di tahap tengah alam Nether Passage. Bagaimana mungkin Qin Lai melawan Su Liang? Merasa tidak nyaman dan memasang ekspresi menangis, Yao Tai berpikir cepat tentang bagaimana menjelaskan sesuatu kepada Su Liang sehingga dia akan membiarkannya pergi dan tidak menimbulkan masalah. Jadi, Yao Tai menghela nafas sepanjang jalan keluar sambil mengikuti Qin Lai. Saat dia keluar dari pintu, ekspresi Yao Tai berubah lagi. Dia melihat area di depan pintu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tuan Tuosan, Tuan Feng Nan, Tuan Wan Jia. Ada 3 praktisi bela diri lainnya yang mengenakan kartu identitas delegasi asing peringkat bintang di pinggang mereka, berdiri sejajar dengan Su Liang sambil memblokir pintu masuk. Kami benar-benar mati. Yao Tai ketakutan. Kali ini, Su Liang sendiri telah tiba, dan dia bahkan menyeret teman-temannya bersamanya. Dari kelihatannya, dia jelas ingin menunjukkan kepada Qin Lai siapa bosnya. Setelah mengikuti Su Liang untuk waktu yang lama, dia tahu betul betapa kuatnya ketiga teman Su Liang. Tuosan berada di tahap awal alam Nether Passage, Feng Nan berada di tahap tengah alam Nether Passage, dan Wan Jia berada di tahap akhir alam Nether Passage. Su Liang, Tuosan, Feng Nan, dan Wan Jia sering menerima misi dari keluarga Song bersama-sama. Mereka telah berjuang dan melewati situasi hidup dan mati bersama. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah teman seumur hidup. Sekarang Su Liang telah memanggil ketiga temannya, jelas bahwa mereka tidak bersiap untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Hal ini membuat Yao Tai kaget dan ragu. Keterkejutannya adalah karena jumlah orang yang terlibat dalam masalah ini Su Liang, dan keraguannya adalah karena semuanya dimulai dengan dia pergi bersama Qin Lai. Kalau tidak, mengapa Su Liang perlu memobilisasi begitu banyak orang? Sejak kapan Su Liang sangat memikirkannya? Yao Tai cemas saat dia mengikuti Qin Lai sampai keluar. Ketika dia mengetahui bahwa Tuosan, Feng Nan, dan Wan Jia juga datang bersama Su Liang, dia langsung panik. Membawa banyak orang ini, apa yang dia rencanakan dengan Qin Lai? Pikiran Yao Tai sangat cemas. Kamu Qin Lai. Qin Lai dari Sekte Persenjataan. Su Liang berpakaian hijau. Wajahnya pucat pasi, dan kepalanya agak botak. Dia tampak agak tua, hanya matanya yang tampak cerah dengan kekuatan. Ekspresi Qin Lai arogan saat dia berkata dengan acuh tak acuh, itu aku. Su Liang tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan tersenyum lebar, berkata, dengan senang hati. Di bawah tatapan tercengang Yao Tai, Su Liang melambaikan tangannya dan tiba-tiba memarahi dengan ekspresi dingin, keji menelurkan. Apa yang kamu tunggu? Minta maaf kepada Paman Yao Anda sudah. Kemudian Sumu, putra Su Liang, berjalan keluar dari belakangnya dengan kepala tertunduk dan tatapan sedih, tiba di depan Yao Tai. Kemudian lututnya menekuk saat dia berlutut tepat di depan Yao Tai, berkata tanpa daya dengan kepala tertunduk, aku salah, Paman Yao. Mohon maafkan saya atas ketidaktahuan masa muda saya. Yao Tai memasang ekspresi bodoh di wajahnya. Karena Su Liang, Tuosan, Feng Nan, dan Wan Jia berdiri dalam barisan, semuanya tinggi dan dengan udara yang luar biasa di sekitar mereka, mereka telah menyerap perhatian Yao Tai sepenuhnya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Sumu dan beberapa orang lainnya berada di belakang mereka. Ketika Sumu berjalan keluar dan berlutut di hadapannya sebagai pengakuan kesalahan setelah omelan Su Liang, gemuruh terus-menerus bergema di dalam kepala Yao Tai seperti petir yang mengejutkan. Dia menatap Su Liang dengan kosong sebelum mengarahkan pandangan aneh ke Sumu di tanah, seolah-olah semua yang terjadi di hadapannya tidak nyata. Yao Tai telah mengikuti Su Liang selama lebih dari setahun, dan dia tahu betul betapa piciknya dia. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas hal-hal terkecil, dan sebagai putranya, kepribadian Sumu persis sama. Ayahnya sangat menyayanginya. Selama periode waktu ini, Su Liang tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada Yao Tai. Dia telah memperlakukannya sebagai seseorang yang bisa dibuang kapan saja. Itu juga karena cemoohan Su Liang yang terus-menerus sehingga putranya Sumu juga tidak menganggap tinggi Yao Tai. Dia sering memanggil Yao Tai untuk melakukan pekerjaan kasar. Sudah menjadi berkah jika Sumu tidak mencarinya untuk menimbulkan masalah. Sejak kapan dia memanggilnya, Paman Yao? Saudara Yao, kami bersalah beberapa hari yang lalu. Saya harap Anda tidak akan keberatan lama. Pria parubaya yang telah mengeluh tentang membalas dendam dengan Qin Lai begitu Su Liang kembali juga berjalan keluar dari belakang Su Liang dengan kepala tertunduk dan tinjunya terkepal.
Ekspresinya rendah hati. Yao Tai semakin terkejut. Su Liang berkata, Yao Tua, putraku ini telah menyebabkan banyak masalah bagimu selama aku pergi. Beri dia beberapa tendangan jika Anda perlu menghapus kebencian di hati Anda. Aku tidak akan mengeluh tentang itu. Yao Tua, Yao Tai bergidik sebelum berkata dengan tergesa-gesa, Tuanku, Anda. Baiklah baiklah. Qin Lai sudah mengetahui maksud dari semua ini dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apa gunanya lelucon ini? Su Liang dan teman-temannya menjadi malu. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, maka keluarlah. Saya sibuk. Qin Lai mengerutkan kening. Paman Yao, Su Mu masih menundukkan kepalanya dengan ekspresi menangis. Tolong maafkan aku, Paman Yao. Saya tidak berani mengklaim hak, kata Yao Tai buru-buru. Su Liang memelototi Su Mu. Ekspresi Su Mu berubah, dan dia menggertakkan giginya setelah berpikir dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia menamparkan wajahnya sampai merah sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yao Tai, menangis dan memohon, Paman Yao, tolong maafkan aku. Tuanku, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Tidak apa-apa, aku tidak akan keberatan. Yao Tai tidak bodoh. Pada titik ini, dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Su Liang, Tuo San, Feng Nan, dan Wan Jia tidak ada di sini untuk mencela mereka. Mereka ada di sini, untuk memohon pengampunan Qin Lai. Mereka jelas takut pada Qin Lai. Itu hanya sedikit lebih dari 2 tahun. Apa yang terjadi pada Spirit Realm pada Qin Lai, mantan asistennya di Nebula Pavilion? Bagaimana dia membuat Su Liang, Tuo San, Feng Nan, dan Wan Jia begitu takut padanya? Yao Tai sangat terkejut. Apa yang kamu tunggu? Terima kasih Paman Yao sudah. Su Liang memarahi. Su Mu mengucapkan terima kasih berulang kali sambil melirik Qin Lai dari waktu ke waktu. Tatapannya dipenuhi teror. Ini adalah orang yang telah menggunakan bom mendalam Terminator untuk membantai para ahli dari 5 kekuatan di Sekte Persenjataan, menyebabkan kematian yang mengerikan dari para ahli Nether Passage dan Manifestation Realm yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah iblis gila Qin Lai yang telah menjebak Tuan Xie Zizang dan Tuan Song Siyuan dengan rencananya, memaksa aliansi surga yang mendalam untuk mengubah rencana mereka untuk Sekte Persenjataan. Dia adalah iblis yang telah membuka lorong bawah jahat dan menjelajahi alam Nether selama setengah tahun. Terornya tumbuh setiap kali dia melirik Qin Lai. Ketika dia memikirkan hal-hal yang telah dilakukan Qin Lai, dia merasa cemas di dalam. Sudah tersesat. Su Liang memarahi dengan keras. Seolah-olah dia telah diberikan amnesti, Su Mu bergetar saat dia mundur, menyelinap pergi dengan pria paruh baya itu dalam sekejap. Master Sekte Qin, saya tidak menyadari bahwa Anda berteman dengan Yao Tai. Su Liang menggenggam tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Sekte Tuan Qin. Yao Tai tercengang sekali lagi. Dia berpikir di dalam, kapan Qin Lai menjadi Master Sekte apapun. Aku bukan lagi Master Sekte Persenjataan. Qin Lai menyeringai, senyumnya sedikit dingin dan mengancam. Terutama sejak aku membunuh Ying Xingran. 3 pendeta besar Sekte Persenjataan mungkin membenci keberanianku sekarang. Mereka akan menyesal memilihku sebagai Master Sekte Persenjataan selama sisa hidup mereka. Yao Tai bergetar dan melihat ke arah Qin Lai di sampingnya sekali lagi. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Qin Lai bukan lagi orang yang dia kenal 2 tahun lalu. Sekte Persenjataan, kekuatan besi hitam yang dibentuk oleh para pengrajin. Qin Lai sebenarnya adalah Master Sekte Persenjataan sebelumnya. Wajah Yao Tai tampak tidak percaya. Aku akan memanggilmu Saudara Qin kalau begitu. Su Liang terdiam sesaat sebelum tiba-tiba tersenyum. Saudara Qin, karena Yao Tua berbagi hubungan denganmu, aku tidak akan memaksanya untuk tinggal bersamaku. Anda dapat menjaga Old Yao di sisi Anda mulai sekarang. Senyum sejati muncul di wajah dingin Qin Lai untuk pertama kalinya. Dia mengangguk dan berkata, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda semua tidak masuk? Di dalam, kita bisa mendiskusikan apapun yang perlu didiskusikan secara detail. Alasan mengapa Su Liang dan ketiga temannya berdiri di sana selama ini adalah untuk kata-kata yang tepat ini. Mereka semua tersenyum ketika mendengar undangannya. Tak lama, Qin Lai, Yao Tai, dan keempatnya tiba di ruang tamu kecil. Setelah mereka duduk, Qin Lai merenung sejenak sebelum berkata, Tuan Besar Yao adalah mentor saya yang tercerahkan dalam penempaan artefak. Saya selalu berterima kasih kepada Guru Besar Yao. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Anda berencana untuk mempertahankan Tuan Besar Yao di sisi Anda atau tidak, saya akan membawanya bersama saya, apapun yang terjadi. Karena senior melepaskannya dengan rela, maka itu secara alami untuk yang terbaik.
Aku akan mengingat kebaikan ini. Yao Tua sebenarnya adalah mentor tercerahkan Brother Qin. Su Liang terkejut. Yao Tua, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tuo San, Feng Nan, dan Wan Jia semua memandang Yao Tai dengan sedikit kejutan di mata mereka. Yao Tai tampak sangat malu saat dia tertawa datar. Dia tidak yakin harus berkata apa dalam situasi ini. Baiklah, mari kita bicara tentang bisnis. Qin Lai melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka berempat untuk menghentikan obrolan santai. Tentu saja, kalian berempat datang untuk sesuatu selain dari Tuan Besar Yao. Sekarang bicara, apa urusanmu denganku? Saudara Qin, kami baru saja menerima misi, dan misi itu sedikit berbahaya. Kami tidak sepenuhnya yakin tentang hal itu. Su Liang masih yang pertama angkat bicara. Saya mendengar bahwa bom mendalam Terminator Brother Qin sangat kuat, dan kekuatan penghancurnya cukup besar. Kami ingin membeli beberapa dari Anda. Kami bersedia menukar bahan atau membelinya dengan batu roh. Kami bahkan bersedia untuk mentransfer poin kontribusi kepada Anda. Bagaimana menurutmu? Tolong berpisah dengan beberapa bom mendalam Terminator untuk kami, Saudara Qin. Trio yang tersisa juga menggenggam tangan mereka dan memohon serempak. Qin Lai tersenyum. Jadi mereka datang untuk bom mendalam Terminator. Tidak heran sikap Su Liang begitu rendah hati. Tidak heran dia membuat Sumu memohon pengampunan Yao Tai. Su Liang memang membutuhkan sesuatu darinya. Pikiran Qin Lai berputar saat dia mengusap dagunya dan tertawa kecil. Kamu datang di saat yang tepat. Saya baru saja memalsukan sejumlah bom mendalam Terminator dalam beberapa hari terakhir ini, dan bom mendalam Terminator ini semuanya telah dimodifikasi sehingga Anda dapat menggunakannya dengan mudah, bahkan tanpa mengembangkan kekuatan guntur dan kilat. Su Liang dan yang lainnya bersinar. Saya tidak kekurangan batu roh. Anda dapat mentransfer poin kontribusi, tetapi akan lebih baik, jika Anda dapat bertukar materi khusus. Qin Lai menjadi serius. Saat berbicara dengan Su Liang dan yang lainnya, dia menghubungi Su Li untuk menanyakan tentang bahan langka yang dibutuhkan untuk membangun formasi teleportasi. Bahan khusus apa yang Anda butuhkan, Saudara Qin? Su Liang bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Lai berkomunikasi dengan Su Li terlebih dahulu dan tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia menjawab, batu fantasi, batu frostar, kristal takdir, giok etiril, dan darah segar penyu roh merah. Siapa yang memiliki 5 bahan roh ini? Batu fantasi tingkat 6 yang mendalam, batu frostar tingkat 1 tingkat bumi, kristal takdir tingkat 3 tingkat bumi, giok etiril tingkat 3 tingkat bumi, dan darah segar dari penyu roh merah tingkat 5. Feng Nan, satu-satunya wanita dalam kelompok itu, secara akurat melafalkan nilai setiap materi roh setelah beberapa saat terkejut. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata kepada Qin Lai, kita dapat memperoleh sekitar 20 pantasem seton dan frostar seton yang digabungkan, tetapi Fate Crystals, Ethereal Jades, dan darah segar dari Scarlet Spirit Turtles terlalu berharga dan langka. Saya khawatir kita tidak bisa mendapatkannya. Wawasan Feng Nan dalam hal materi roh jelas lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, 3 yang tersisa tetap diam saat dia berbicara. Feng Nan berusia sekitar 34 hingga 35 tahun dengan sosok yang montok. Dia memiliki sedikit pesona untuk wanita seusianya. Sambil mengerutkan kening, dia memandang Qin Lai dan bertanya, berapa banyak bom mendalam Terminator, yang bisa kita dapatkan dengan 20 pantasem seton dan frostar seton? Qin Lai tersenyum dan berkata dengan bangga, batu fantasi tidak terlalu langka. Jika Anda memiliki banyak pantasem seton tetapi terlalu sedikit frostar seton maka Anda hanya dapat memiliki 1 Terminator Profound Bomb. Tapi, jika kamu bisa mendapatkan setidaknya 6 frostar seton, maka aku bisa menukarkanmu dengan 2 Terminator Profound Bomb. Su Liang, Tuo San, dan Wan Jia segera melihat ke arah Feng Nan. Mata mereka sedikit panas. Bagaimana jika kami memberimu 10 frostar seton? Feng Nan berseru dengan lembut. Tambahkan beberapa pantasem seton lagi ke dalam campuran dan aku bisa memberimu 3 bom mendalam Terminator. Qin Lai mengangguk. Baik, Feng Nan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia sedikit mengangguk pada Su Liang dan yang lainnya sebelum berkata, beri kami beberapa hari. Kami akan datang mencarimu setelah kami mengumpulkan materi roh. MN. Qin Lai setuju. Su Liang, Tuo San, dan Wan Jia, tampaknya cukup puas dengan hasil ini. Mereka semua berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, tampaknya terburu-buru untuk mencari bahan roh. Sementara itu, Qin Lai hanya duduk santai, memasang ekspresi arogan. Dia bahkan tidak berdiri dan melihat tamunya pergi. Namun mereka berempat tidak marah padanya. Bahkan, mereka mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum pergi dengan puas di bawah tatapan terkejut Yao Tai.
Kota surga yang mendalam, kediaman keluarga Song, di zona penempaan artefak yang tenang dan terpencil. Tungku tembaga merah menyala merah karena nyala api merah. Benang petir menyembur keluar dari dalam tungku dari waktu ke waktu. Ada 3 orang di samping tungku besar yang tampak sangat serius. Mereka adalah patriark keluarga Song, Song Yu sepupu Song Yu, Song Zi dan Song Tingyu. Mereka semua berdiri di samping tungku besar, dan wajah mereka kadang-kadang menjadi cerah atau gelap karena cahaya api. Mata pengrajin keluarga Song, Gu Ping, penuh perhatian saat dia mendengarkan penjelasan Song Tingyu, menambahkan bahan roh, menyesuaikan api, dan menggunakan berbagai macam metode dan seni roh yang luar biasa untuk memperbaiki artefak di dalam tungku. Gu Ping adalah ahli tingkat 7 yang mendalam seperti Mo Hai. Dia diundang dari luar negeri oleh keluarga Song dan secara khusus di sini untuk membantu menempa artefak untuk praktisi bela diri keluarga Song. Saat ini, Gu Ping sedang melebur dan mengintegrasikan materi roh sesuai dengan panduan Song Tingyu. Setiap langkah yang dia ambil sama seperti ketika Qin Lai memalsukan bom mendalam Terminator. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa saat kemudian, kilat tidak lagi memancar dari dalam tungku merah tembaga. Gu Ping juga mengambil kesempatan untuk pulih sedikit. Nona Song benar-benar luar biasa. Anda benar-benar mengingat setiap detail dan setiap perubahan kecil dari proses penempaan bom mendalam Terminator dengan sangat jelas. Tingyu memiliki ingatan fotografis sejak dia masih muda. Song Zi juga terlihat gembira. Dia sedikit lebih gemuk dan lebih pendek dari Song Yu. Matanya berputar-putar tanpa henti, seolah-olah selalu ada sesuatu yang menarik pandangannya setiap saat. Mereka bersinar dengan cahaya yang cerdas. Pikiran Song Zi sangat aktif. Dia adalah otak keluarga Song, dan bayangannya sering berada di balik banyak masalah besar dan kritis yang berkaitan dengan keluarga Song. Song Yu sangat menghormati dan mempercayai sepupunya. Dia telah menempatkan sebagian besar kekuatan pengambilan keputusan bisnis keluarga Song di tangan sepupunya. Song Zi juga tidak mengkhianati harapan Song Yu. Banyak kebijakan yang dia buat telah memungkinkan keluarga Song dan aliansi surga yang mendalam untuk mendapatkan keuntungan. Itu membantu mengembangkan aliansi surga yang mendalam ke titik di mana ia sedikit lebih kuat dari 8 kuil ekstrim di benua pasang surut. Misalnya, aliansi surga yang mendalam tidak pernah benar-benar mengirim banyak ahli ke Nether Battlefield selama bertahun-tahun. Saat mereka menemukan bahwa ras jahat di Nether Battlefield lemah, mereka akan sering menemukan alasan untuk mengosongkan area tersebut sehingga ras jahat tidak akan sepenuhnya runtuh dan akan memiliki kesempatan untuk beristirahat. Mereka tidak mau memberikan semua yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka membiarkan ras jahat itu ada sehingga mereka akan menjadi tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan Eight Extreme Temple sehingga ras jahat dapat terus menghabiskan kekuatan Eight Extreme Temple. Namun, ketika ras jahat mengamuk dan 8 kuil ekstrim hampir runtuh, mereka akan mengerahkan kekuatan mereka dan mencegah ras jahat untuk benar-benar keluar dari alam Nether. Melalui kebijakan ini, Eight Extreme Temple secara bertahap semakin lemah sementara Profound Heaven Alliance mempertahankan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka secara perlahan mengungguli Eight Extreme Temple dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Hal ini terutama diawasi oleh Song Zi. Dia telah membuat Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun terkesan. Jika kita benar-benar bisa menempa bom mendalam Terminator, maka kita akan mendapatkan keuntungan tidak peduli siapa yang kita hadapi, baik itu ras jahat, Eight Extreme Temple, atau Joyful Union Sect. Song Yu mengangguk sedikit. Sangat disayangkan bahwa Qin Lai hanya bersedia menjadi delegasi asing keluarga Song. Kami tidak dapat mengambil metode penempaan bom mendalam Terminator secara langsung. Kalau tidak, kita tidak perlu melewati begitu banyak rintangan. Saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk menariknya sebagai delegasi asing keluarga Song. Selama dia terus tinggal bersama keluarga Song, maka sisanya akan datang dengan mudah. Song Tingyu tersenyum indah. Ditambah lagi, dia sudah berjanji padaku bahwa dia akan menjual bom mendalam Terminator kepada kita. Kami hanya perlu memberinya poin kontribusi untuk mereka. Namun, tentu akan lebih baik jika kita bisa menguasai sesuatu yang sekuat bom mendalam Terminator dengan tangan kita sendiri. Song Zi tersenyum dan menatap Gu Ping. Tolong lakukan apa yang kamu bisa, Tuan Gu. Aku akan mencobanya hari ini. Tolong tunggu sebentar. Gu Ping mengangguk. 1 jam kemudian, Gu Ping membuka tungku dan mengeluarkan 5 bola logam bundar. Itu adalah bom mendalam Terminator, yang bagian dalamnya belum diukir dengan diagram roh. Dilihat dari penampilan mereka, mereka persis sama dengan bom mendalam Terminator Qin Lai. Ini dia, kan? Gu Ping memberikan satu ke Song Tingyu. Menerimanya, Song Tingyu perlahan menggunakan tangannya untuk merasakan objek itu, menyelidiki pola batinnya dengan kesadaran pikirannya. Setelah beberapa saat,
dia tersenyum bahagia. Tuan Gu benar-benar seniman yang luar biasa. Semuanya kecuali diagram roh persis sama dengan bom mendalam Terminator yang ditempa Qinlai. Ekspresi Gu Ping acuh tak acuh saat dia bermain-main dengan bom mendalam Terminator, berkata, bagaimanapun juga, artefak hanyalah artefak. Diagram roh adalah jiwa dari sebuah artefak. Tanpa diagram roh, artefak tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan aslinya. Tuan Gu, bisakah Anda membuat diagram rohnya? Song Zi bertanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menuliskan diagram roh gabungan yang mampu mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat Terminator Profound Bomb. Saya siap untuk menguji dan melihat, hasilnya setelah diagram roh bergabung dengan artefak, jawab Gu Ping setelah merenung sejenak. Silakan mencobanya, Tuan Gu. Song Yu berkata dengan gembira. Gu Ping mengangguk dan segera mulai menuliskan diagram roh untuk kelima bom mendalam Terminator di bawah tatapan berat dari 3 tokoh penting keluarga Song. Dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya beberapa waktu lalu, dan dia menuliskan diagram roh dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar telah menuliskan diagram roh komposit yang berbeda untuk setiap bom mendalam Terminator hanya dalam beberapa menit. Semua 5 diagram roh komposit dapat mengaktifkan kekuatan guntur di dalam bom mendalam Terminator. Itu semua adalah diagram ajaib yang bisa membuat bom mendalam Terminator meledak seketika. Ayo, mari kita coba di bidang pengujian. Song Zi berseru lembut ketika kuartet itu tiba di lapangan pengujian di belakang kediaman keluarga Song. Gu Ping mengaktifkan 5 bom mendalam Terminator di dalam zona masing-masing yang sangat terlindung. Setelah 5 ledakan, 5 lubang dengan ukuran berbeda muncul di tanah bidang pengujian. Lubang terkecil hanya seukuran kepalan tangan, dan lubang terbesar tidak lebih besar dari kepala manusia. Song Yu, Song Zi, dan Song Tingyu semuanya memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka ketika mereka melihat kekuatan dari 5 bom mendalam Terminator. Gu Ping mengerutkan kening saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu itu tidak akan sesederhana ini. Tidak perlu terburu-buru. Silakan lanjutkan percobaan, Tuan Gu. Ini adalah penempaan artefak. Wajar jika seseorang tidak segera berhasil, Song Zi menghiburnya. Pelan-pelan, lanjut Song Yu. Setelah menghibur Gu Ping sebentar, Song Yu, Song Zi, dan Song Tingyu kemudian pergi dari tempat kejadian. Setelah berpikir sejenak, Song Yu berkata, Yuer, tentang bom mendalam Terminator ini, kamu mungkin harus berusaha lebih keras. Song Tingyu tersenyum pahit. Saya mengerti. Yao Tai secara resmi melepaskan diri dari Su Liang dan pindah ke tempat Qinlai. Dia secara acak memilih sebuah rumah kecil di samping menara batu Qinlai dan menghabiskan sepanjang hari untuk meneliti pameran lengkap diagram roh kelas menengah tanpa makanan atau tidur, tidak peduli apapun. Qinlai menghormati obsesi Yao Tai dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa, jika Yao Tai bisa mempertahankan ini, pencapaiannya pasti akan melebihi levelnya saat ini berkali-kali, bahkan jika dia mungkin tidak akan pernah naik ke puncak seni karena usianya. Qinlai tidak menganggur sementara Yao Tai meneliti diagram roh. Dia mencoba menguraikan pesan di dalam patung kayu itu. Pesan itu muncul dari diagram kuno yang aneh di belakang Herb Mountain dan tercetak di dalam patung kayu. Jelas bahwa seseorang telah meninggalkan pesan itu untuk kakeknya. Selain itu juga satu-satunya petunjuknya dalam pencariannya untuk Qin San. Qinlai mengumpulkan kesadaran pikirannya di dalam ruang kultivasi dan terus-menerus menyerang bola cahaya di dalam patung kayu. Bola cahaya terdiri dari jiwa-jiwa yang tersiksa dan roh-roh jahat. Itu dipenuhi dengan aura jahat dan dibakar dengan api hantu. Aura pikiran yang kuat terpancar darinya. Pada awalnya, Qinlai hanya menggunakan kesadaran pikirannya untuk mencoba dan memecahkan pesan di dalam patung kayu itu. Namun, dia menyadari betapa lemahnya kesadaran pikirannya di hadapan bola cahaya. Dia menemukan kunci dilemanya hanya setelah Sueli mengingatkannya nanti menggunakan kesadaran pikirannya untuk menarik guntur dan kilat. Guntur dan kilat adalah kutukan semua roh jahat. Serangan kecil sudah cukup untuk memurnikan pikiran terfragmentasi dari jiwa yang tersiksa dan roh jahat di lapisan luar bola cahaya. Dia akan dapat melihat hal-hal di dalamnya, seperti mengupas kulit telur, dan menemukan makna di balik pesan itu. Zzzz. Baut petir yang menyilaukan dan bercabang di bawah kendali kesadaran pikiran Qinlai terus-menerus membombardir cahaya berbentuk bola. Saat gumpalan asap menghilang, Qinlai dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang jiwa yang tersiksa di luar bola cahaya mulai mengendur dan berantakan. Melihat secercah harapan, Qinlai bekerja lebih keras dan lebih keras, lupa makan atau tidur seperti Yao Tai. Sedikit lagi. Hampir sampai. Di dalam ruang kultivasi, Qinlai yang kuyu memusatkan pikirannya dan menabrak penghalang jiwa yang tersiksa di dalam patung kayu berulang kali, mengabaikan konsekuensi yang mungkin terjadi.
Wosh wosh wosh. Penghalang jiwa tersiksa yang tangguh akhirnya dihancurkan saat sambaran petir berkelok-kelok ke dalam bola cahaya. Pikiran dan jiwa yang terfragmentasi dari banyak roh jahat menghilang menjadi asap dan menghilang. Ekspresi Qin Lai bergetar, dan dia buru-buru menyelipkan gumpalan kesadaran pikiran ke dalam bola cahaya. Akibatnya, pesan jiwa yang jelas dilepaskan dari dalam bola cahaya dan dipantulkan ke dalam pikirannya. Qin Lai langsung tersentak. 320.